Cerita dimulai di hutan yang sepi di mana seorang pria parubaya bernama Tajima meninju pohon saat berlatih. Alasan Tajima berlatih begitu keras adalah karena ia menyukai acara pahlawan super bernama Kamen Rider di masa kecilnya. Saat itu, ibunya sering mengkhawatirkan dirinya karena tidak makan cukup, tetapi Tajima kecil hanya ingin menonton acara favoritnya bagaimanapun caranya. Melihat anaknya begitu menikmati acara tersebut, ibu Tajima menyadari bahwa dia tidak akan merasa kesepian tanpanya, dan dia akan pergi bekerja tanpa kekhawatiran. Mata anak kecil itu bersinar saat menatap layar, melihat pahlawan favoritnya menghukum pasukan kejahatan soccer dengan hati yang penuh keadilan. Terinspirasi oleh tujuan mulia Kamen Rider, Tajima memutuskan bahwa ketika besar nanti, dia akan menjadi Kamen Rider dalam kehidupan nyata. Beberapa tahun kemudian, Tajima bersekolah di sebuah SMA. Suatu hari, gebetannya, Emily, menggenggam tangannya dan menyeretnya keluar dengan tergesa-gesa. Saat dia menatapnya dengan gugup, jantung Tajima berdetak lebih kencang, dan Emily mengaku perasaannya padanya. Merasa bahagia, dia langsung menerima lamarannya. Namun tiba-tiba, Emily meminta maaf kepada Tajima. Terkejut, dia menyadari bahwa Emily sebenarnya mengerjainya di depan seluruh sekolah dengan pengakuan palsu. Kemudian, pacarnya, Kitagawa, keluar dan menjelaskan bahwa Emily kalah taruhan, jadi dia diminta untuk berpura-pura mengaku kepada Tajima. Alih-alih membalas lelucon kejamnya, Tajima berbalik dan pergi, membuat semua orang terdiam. Menyaksikan kepergiannya, Emily merasa sedih, sementara Tajima pergi untuk memproses perasaannya di dekat sungai, mengingat bagaimana anak-anak dulu bermain suit untuk memutuskan siapa di antara mereka yang menjadi Kamen Rider. Saat salah satu anak menang, dia berkesempatan menjadi Kamen Rider untuk hari itu. Bahkan sebagai anak kecil, Tajima berpikir bahwa anak-anak itu tidak tahu arti sesungguhnya menjadi pahlawan, karena seseorang perlu mengabdikan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain, bukan hanya bermain game untuk memutuskan siapa yang bertingkah seperti pahlawan. Ingatannya terinterupsi ketika Emily datang berlari ke arahnya, meminta maaf atas perangnya. Setelah dia mengulang permintaan maafnya, Tajima berkata tidak apa-apa dan duduk untuk berbicara dengannya. Emily berpikir bahwa semua anak laki-laki lain di sekolahnya adalah pembuat onar, tetapi Tajima berbeda dari mereka semua. Di matanya, dia adalah anak laki-laki yang misterius, tidak pernah terlibat masalah, dan berlatih teknik pahlawannya sendirian. Saat mereka berdua saling memandang, semakin mendekat, sekelompok preman mengganggu momen romantis mereka. Pemimpin para preman itu memperhatikan bahwa Emily putus dengan Kitagawa dan bertanya-tanya apakah dia mencoba menjadi pacar Tajima, sambil berpikir bahwa Tajima hanya seorang pecundang culun. Dia mengejek Emily karena bergaul dengannya, dan mencoba memaksanya untuk membawanya pergi. Namun, Tajima menggenggam tangannya dan memelintirnya, yang membuatnya marah. Dengan marah, si preman mencoba meninju Tajima, tetapi dia hanya menghalanginya. Saat preman itu mundur, Tajima melumpuhkannya dengan satu pukulan. Menyaksikan pemimpin mereka dipukul, anak buahnya mencoba balas dendam dengan menendang Tajima. Entah bagaimana, dia menangkap tendangan mereka dengan tangan telanjang dan melumpuhkan mereka dengan dua tendangannya sendiri. Emily terkejut dengan tindakan Tajima, yang mengatakan padanya bahwa dia hanya membalas serangan para preman itu, sebelum meninggalkannya sendirian. Tergeletak di tanah, pemimpin preman yang kalah bergumam menyebut nama Tajima. Keesokan harinya, saat Emily berjalan ke sekolah, para preman tiba-tiba menyergapnya dan menyandera. Pemimpin mereka mengumpulkan semua anak buahnya di sekolah Tajima dan mengancamnya untuk keluar kecuali dia ingin Emily disakiti. Menyaksikan para preman itu, teman sekelas Tajima berbisik bahwa geng Kitagawa tidak ada untuk melawan mereka, jadi dia keluar untuk menghadapi mereka. Begitu dia berada di luar, pemimpin preman itu mulai berteriak bahwa dia akan balas dendam kepada Tajima karena mempermalukannya. Sebagai anak yang pintar, Tajima menunjuk bahwa para preman itu adalah sekumpulan pecundang yang berpikir mereka gangster, padahal hidup dari uang saku orang tua mereka. Saat dia mengingatkan para preman bodoh itu tentang tempat mereka yang tidak berharga dalam masyarakat, mereka semua terpana, sementara Emily semakin terpesona oleh kematangan Tajima. Tanpa kata-kata, pemimpin preman itu memutuskan untuk membalas dengan menyerang Tajima, karena dia tidak punya jawaban atas ucapannya.
Tajima dengan berani menghadapi serangan mereka, tetapi kali ini, kerumunan preman itu memukulinya. Setelah kehilangan semua poin aura-nya, Tajima terbaring tak berdaya di tanah, sementara para preman menyeret Emily pergi untuk bersenang-senang. Ketakutan, dia berteriak minta tolong, tetapi tidak ada satupun teman sekolahnya yang berbuat apa-apa. Akhirnya, dia memanggil nama Tajima, yang memberinya motivasi untuk bangkit kembali dan berjuang untuk gadisnya. Bahkan para preman ketakutan dengan tekad monster Tajima, saat dia melepas kemejanya dan bersiap menggunakan jurus andalannya. Terkejut, si pemimpin menyaksikannya mengungkap tato aneh di perutnya, sebelum melakukan pose aneh dan berteriak, **Henshin. Bertransformasi. Saat Tajima mengambil kuda-kuda bertarungnya dan mengumumkan bahwa dia telah bertransformasi menjadi Kamen Rider, semua preman itu mulai menertawakannya, melihat penampilannya yang kekanak-kanakan. Mereka mengingatkannya pada pidato Grand-nya tentang tempat anak-anak dalam masyarakat. Namun tiba-tiba, Tajima melayangkan pemimpin itu ke angkasa dengan satu pukulan. Tak lama kemudian, Emily terdiam terpana setelah Tajima menghabisi sisa preman itu sendirian. Dia diam-diam mendekatinya dan bertanya siapa dia sebenarnya. Tajima berkata dia adalah Kamen Rider. Namun, wajahnya yang berlumuran darah menakutkannya, dan dia berlari sambil menangis, meninggalkan Tajima yang hancur sama sekali. Patah hati itu membuatnya penuh penyesalan, dan dia berharap dia tidak pernah bertransformasi. Setelah 23 tahun berlatih dan tumbuh sendirian, Tajima akhirnya menerima kenyataan bahwa Kamen Rider dan Soccer hanyalah karakter acara TV anak-anak dan tidak akan pernah ada. Mengetahui dia tidak akan pernah menjadi pahlawan sempurna seperti Kamen Rider, dia terus meluapkan frustrasinya dengan meninju dan menendang pohon tebal. Merasa putus asa dan sendirian, dia berteriak keras-keras, berharap Soccer asli akan muncul secara ajaib dan membawanya pergi. Doanya dijawab oleh seekor beruang, yang tertarik oleh suara bising. Hewan malang itu tidak menyadari bahwa dia sedang berurusan dengan pahlawan imajiner legendaris, dan dia mengaum kepada Tajima. Saat beruang itu menyerangnya, Tajima menangkapnya dari cakarnya dan membantingnya, membuat beruang itu ketakutan. Setelah dibanting oleh pria tunawisma yang gila, beruang itu mencoba menyerang lagi. Beruang itu dihentikan oleh tebasan tenggorokan, tetapi berhasil mencakar dada Tajima. Namun, Tajima memukulnya pingsan dengan siku. Dekade pelatihan memberinya kekuatan super manusia. Bahkan setelah mengalahkan beruang itu, Tajima tidak menjadi sombong. Karena dia tahu di usia 40 tahun bahwa pahlawan hanyalah karakter imajiner untuk anak-anak. Beberapa waktu kemudian, dia mengunjungi sebuah gudang dan menjual semua merchandise Kamen Rider-nya, membuat pemiliknya kaget. Tajima merasa sedih kehilangan koleksi berharganya, tetapi dia pikir lebih baik menjualnya ke toko yang bagus, di mana barang-barang itu akan digunakan dengan baik, daripada dibuang ke tempat sampah jika dia mati sendirian. Sendirian di kamarnya, dia menenggak bir untuk makan malam sebelum menggulir ponselnya untuk hiburan. Tiba-tiba, Tajima duduk terkejut, melihat bahwa saluran berita melaporkan kemunculan penjahat Soccer. Mendengarkan beritanya, dia mengetahui bahwa Soccer menyerang sebuah toko serba ada convenience store dekat rumahnya, dan menggunakan pose tradisional Soccer yang digunakan karakter dari acara TV itu. Saat saluran berita menunjukkan rekaman kamera para penjahat itu, Tajima kehilangan kegembiraannya, berpikir bahwa Soccer asli akan memiliki rencana jahat yang lebih dari sekadar merampok supermarket tidak berbahaya. Keesokan harinya, Tajima berjalan ke tempat kerja ketika dia memperhatikan beberapa pemilik toko sedang mendirikan kios mereka untuk festival kembang api. Begitu sampai di lokasi konstruksinya, dia mendengar rekan kerjanya membicarakan serangan Soccer baru-baru ini. Tajima tetap diam, berpikir tidak mungkin Soccer itu nyata. Setelahnya, Tajima menonton berita lagi untuk mempelajari lebih lanjut tentang geng ini, dan mengetahui bahwa 1 dari 3 pelaku ditangkap setelah mencoba merampok seorang pria yang jauh lebih besar darinya. Polisi mewawancarai kriminal itu, yang mengaku bahwa berteriak slogan Soccer memberinya kekuatan mental untuk melakukan kegiatan ilegal. Tajima menganggap pria itu idiot. Tajima kemudian mengunjungi festival kembang api. Saat berjalan melewati kios-kios yang cerah dan ceria, dia mendengar beberapa anak berbicara dengan ayah mereka. Dia teringat memori masa kecilnya sendiri. Ketika ayahnya memberi banyak uang untuk dinikmati di festival,
Tajima kecil terkejut, karena ayahnya tidak pernah memberinya begitu banyak uang sebelumnya, dan dia cepat-cepat pergi untuk menghabiskannya. Namun, dia gagal memperhatikan bahwa ayahnya meliriknya untuk terakhir kali sebelum meninggalkan tempat itu. Saat memori itu memudar, Tajima menuju ke kios takoyaki dan memesan beberapa makanan. Setelah meniup makanan panas itu, dia menggigitnya, menikmati camilan festival. Sementara itu, di area gelap dekat situ, seorang pemimpin geng bernama Nakao memberi para preman topeng soccer untuk dipakai. Saat mereka menerima topengnya, dia memberi tahu mereka bahwa mereka akan menakuti orang-orang di festival. Salah satu preman merasa bingung mengapa mereka harus berdandan dan berpura-pura menjadi penjahat kartun. Jadi Nakao memberitahunya bahwa dia selalu lebih menyukai soccer daripada Kamen Rider. Sementara para preman terpana oleh keinginan kekanak-kanakan bos mereka, dia memberitahu mereka bahwa mereka hanyalah sekumpulan anak buah, sementara dia adalah monster sungguhan. Atas perintahnya, mereka melakukan pose soccer di festival, menakuti koki takoyaki tua itu. Para preman mulai menyerang kios pria malang itu tanpa alasan. Pada saat itu, Tajima berbalik dan tidak percaya bahwa ini adalah salah satu perampokan soccer. Saat pemilik kios mencoba mempertahankan tokonya, orang-orang bertanya-tanya apakah geng soccer ada masalah dengannya. Karena Tajima masih membeku karena syok, para preman soccer mulai menguasai pemilik kios. Saat pria malang itu memohon ampun, Tajima menghampiri seorang penjual topeng. Dia membeli topeng dan memandangnya lama. Tajima merasa khawatir untuk bertransformasi sekali lagi, tetapi akhirnya, dia mendapatkan keberanian untuk memakai topeng itu dan membantu seseorang yang membutuhkan. Setelah memakai topengnya, Tajima merasakan darahnya bergemuruh dengan kekuatan keadilan, dan dia berteriak pada soccer untuk berhenti. Nakao muncul untuk mengawasi situasi, sementara para premannya menghampiri Tajima, mencemoohnya karena bertingkah tangguh. Sebagai balasannya, Tajima mulai gemetar karena emosi dan menyatakan bahwa dia adalah Kamen Rider. Mengucapkan kata-kata itu membuat Tajima menangis, yang merasa seperti memenuhi fantasi masa kecilnya. Saat para soccer kebingungan dengan nama aneh itu, orang-orang di sekitar kios mulai merekam interaksi tersebut. Dengan air mata jatuh dari matanya, Tajima memperingatkan mereka bahwa dia serius dan mengambil sikap bertarungnya. Sementara para preman mundur ketakutan, Tajima mengaum dan melumpuhkan dua dari mereka dengan pukulan ganas. Kemudian, dia melompat ke atas kios untuk mendapatkan ketinggian dan terbang ke bawah menuju soccer terakhir dengan tendangan kuat. Semua orang diam karena terkejut, sementara Tajima menikmati perasaan kuat itu. Namun, dia menyadari bahwa semua orang menatapnya dan cepat-cepat lari. Setelah festival, berita tentang penampilan heroik Tajima menyebar ke seluruh kota. Seorang gadis bernama Yuriko menonton berita sambil berlatih dengan perlengkapan pahlawan supernya, merasa kesal bahwa pahlawan super lain mencuri kemuliaan darinya. Dia memutuskan untuk membuat Kamen Rider ini membayar. Keesokan harinya, saat Yuriko mengajar bahasa Jepang di sekolahnya, seorang anak laki-laki bernama Asano menatapnya. Saat dia berjalan di sekitar kelas, membacakan puisi, Asano terus menatap tubuhnya. Setelah dia selesai membaca puisi, dia memintanya untuk mengungkapkannya kembali dengan kata-kata modern. Namun, dia terus menatapnya dengan pikirannya yang aneh, jadi Yuriko harus menyadarkannya. Setelah sadar, Asano membaca ayat-ayat dari puisi itu, tetapi dia memodifikasi ayat romantis di akhir untuk membuatnya terdengar seperti dia memiliki perasaan pada gurunya. Terkejut, Yuriko mengingatkannya bahwa dia tidak perlu mengubah bagian terakhir puisi itu. Malu karena dipanggil, Asano memerah seperti tomat sementara sisa kelas menertawakannya. Setelahnya, dia pulang dan memeluk bantalnya, masih memikirkan gurunya yang cantik. Asano bertanya-tanya apa yang dilakukan Miss Yuriko di waktu luangnya, berpikir bahwa dia memiliki hobi yang canggih seperti musik atau seni. Pada kenyataannya, Yuriko sedang mengenakan kostum pahlawan yang konyol, melakukan bench press dengan beban berat di gymnya. Dengan setiap repetisi, dia menggeram marah tentang Kamen Rider misterius itu, yang melawan sekelompok soccer hanya dengan mengenakan topeng. Memikirkan tentang pahlawan, dia teringat masa kecilnya ketika dia menangis kepada ayahnya setelah dipukuli. Ketika ayahnya bertanya mengapa dia tidak melawan para pelaku intimidasi itu, dia menangis bahwa dia tidak bisa melawan anak laki-laki.
Melihat putrinya begitu sedih, dia memutuskan untuk menghiburnya dengan acara TV. Saat acara dimulai, Yuriko mengetahui bahwa itu disebut Kamen Rider. Dalam episode yang dia tonton, seorang karakter perempuan meminta untuk memerangi kejahatan bersama Kamen Rider. Dia menolak, berkata bahwa wanita tidak bisa melawan kriminal, jadi wanita itu bertransformasi menjadi wujud pahlawan supernya yang disebut Tekle Asteris. Ayah gadis kecil itu menjelaskan bahwa Tekle adalah pahlawan wanita pertama dalam serial Kamen Rider, dan dia cepat terpesona oleh karakter yang percaya diri itu. Setelah episode berakhir, Yuriko terinspirasi oleh Tekle, dan mencoba menirukan pose sang pahlawan wanita. Ayahnya terkesan dengan penampilannya, tetapi dia menunjuk bahwa alih-alih menyebut nama lengkapnya, Tekle akan memendekkannya menjadi Tek. Setiap kali dia memperkenalkan diri. Setelah penjelasan ayahnya, dia mencoba lagi untuk melakukan transformasi dengan benar, dan ayahnya memberinya nilai sempurna. Suatu hari, Yuriko berlatih gerakan melempar Tekle dengan mainannya, tetapi dia melemparkannya ke rak secara tidak sengaja, yang menjatuhkan beberapa kaset. Setelah tenang, dia menyadari bahwa kaset itu memiliki episode Kamen Rider yang belum dia tonton, jadi dia memasukkannya ke TV. Ketika episode dimulai, Yuriko memperhatikan bahwa itu disebut pertempuran terakhir Tekle. Seiring episode berlanjut, Yuriko semakin ngeri saat penjahat yang kuat mengalahkan Tekle. Dengan tidak ada pilihan lain, Tekle menggunakan Ultra Cyclone, sebuah gerakan kuat yang mengorbankan hidupnya untuk mengalahkan penjahat itu. Melihat pahlawan favoritnya mati dalam acara itu, Yuriko mulai menangis terseduh-seduh, hancur hati karena kehilangan. Sambil meneteskan air mata, dia terjatuh ke samping, merasa seperti tenggelam tanpa daya. Ketika ayahnya pulang, dia menemukan putrinya terjatuh di genangan air matanya sendiri. Setelah dia membawanya beristirahat di tempat tidur, dia bertanya padanya mengapa pahlawan wanita favoritnya harus mati. Yuriko bertanya-tanya mengapa Kamen Rider tidak muncul untuk menyelamatkan Tekle, jadi ayahnya menjelaskan bahwa penjahat itu terlalu kuat, jadi Tekle mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Kamen Rider. Setelah mengetahui bahwa Tekle sebenarnya menyelamatkan Kamen Rider, Yuriko merasa sedikit lebih baik. Kemudian, ayahnya mengungkapkan bahwa dia memberinya nama yang sama dengan Tekle, karena dia terinspirasi oleh keberanian pahlawan wanita itu untuk terus bertarung sampai akhir. Kabar ini menyemangati Yuriko, tetapi ayahnya belum selesai, mengatakan bahwa Tekle masih hidup. Dia menghadiahinya sebuah kostum sehingga dia bisa melanjutkan warisannya. Sepenuhnya terpana, Yuriko menatap ayahnya, tetapi dia menegaskan bahwa dia adalah Tekle di dunia nyata. Dengan kepercayaan diri dari ayahnya, dia memutuskan untuk menjadi pahlawan wanita dalam kehidupan nyata dan terus berlatih sampai dia menjadi cukup kuat. Di masa sekarang, Yuriko larut dalam pikirannya dan menuliskan frustrasinya tentang Tajima di papan tulis kelas, membuat murid-muridnya benar-benar bingung. Kemudian di malam hari, Nakao merencanakan perampokan lain dengan para preman sokernya. Semua preman merasa khawatir mereka akan tertangkap jika terus berlanjut, jadi Nakao mengungkapkan bahwa dia akan bergabung dengan mereka dalam misi kali ini. Seorang preman, khawatir tentang bosnya, memberitahu Nakao untuk tetap bersembunyi, tetapi dia meyakinkan mereka bahwa dia tahu cara bertarung, bosan hanya menonton mereka dari pinggir lapangan. Nakao mengumumkan bahwa dia akan keluar dan bertingkah seperti monster yang dia sukai. Sementara itu, di dekat situ, Asano mengaku perasaannya pada Yuriko. Saat dia mendengarkan dengan shock, Asano terus menceritakan perasaannya, sama sekali tidak takut meskipun ada perbedaan usia mereka. Saat Yuriko bertanya-tanya bagaimana menanggapi perasaan muridnya, geng soker merampok toko terdekat. Setelah mendapatkan uang tunai dari satu toko, mereka pindah ke target berikutnya, sementara polisi bergegas menangkap mereka. Yuriko memperhatikan polisi mencoba menangkap para soker, dan dia bertanya-tanya apakah dia harus menerima perasaan Asano atau membantu polisi menangkap para preman itu. Saat salah satu polisi mendekati geng itu, Nakao maju dan melumpuhkannya dengan satu pukulan. Geng soker mulai berlari setelah melumpuhkan semua polisi, dan Yuriko kesal karena targetnya melarikan diri. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengejar mereka dan meninggalkan Asano, yang mulai mengikutinya ke suatu tempat.
Tajima sedang membaca berita tentang aksi heroiknya sendiri ketika dia mendengar para soccer menyerang toko di dekatnya. Dia berhenti dan melirik para perampok soccer, yang berbalik untuk menatapnya, saat Tajima bersiap untuk bertarung. Para soccer kebingungan karena mereka bahkan tidak tahu siapa dia. Dia menyadari bahwa mereka belum pernah melihatnya tanpa topeng. Jadi setelah mengobrak-abrik tasnya, Tajima memakai topeng Kamen Rider dan mengumumkan kehadirannya. Saat para soccer menyaksikan dengan terkejut, Tajima mulai menangis karena sukacita sekali lagi dan memberitahu mereka bahwa dia telah mencari mereka kemana-mana. Sementara itu, Yuriko berlari dengan kecepatan maksimum. Setelah mencapai para soccer, dia menemukan Tajima menghadapi mereka. Ini membuatnya marah dan dia memarahinya karena mencoba mencuri kemuliaannya lagi. Saat Asano mencoba mendapatkan perhatiannya, dia terus mengabaikannya, sementara Tajima mengambil sikap bertarungnya, siap untuk pertarungan. Kali ini, Yuriko tidak ingin dia mencuri perhatian, jadi dia segera melepas pakaiannya dan mulai mencari pakaian superhero-nya di depan muridnya. Setelah Yuriko selesai memakai pakaian tekle, dia bertanya kepada Asano apakah dia masih menyukainya setelah melihat sisi anehnya. Sementara anak laki-laki itu masih ternganga kaget, dia memberikan tas tangannya untuk dipegang dan pergi. Saat Tajima bersiap untuk melepaskan kekuatannya, Yuriko menyerangnya dari mana saja dan melayangkannya dengan pukulan. Bahkan para soccer ketakutan saat Kamen Rider terguling di tanah, dan Yuriko mengumumkan dirinya sebagai pahlawan Super Tekle. Para soccer bahkan tidak tahu siapa Tekle karena mereka tidak menonton acaranya, tetapi ini tidak membuatnya patah semangat. Di tanah, Tajima mengenali Tekle. Pada saat itu, salah satu soccer mendekati Yuriko, mengatakan bahwa dadanya tumbuh sebelum otak kekanak-kanakannya. Namun, dia menangkapnya dan melemparkannya ke rekan-rekannya, menjatuhkan mereka semua. Menyaksikan demonstrasi kekuatan gurunya, Asano terkesan, sementara kerumunan mulai mengambil foto. Setelah membasmi para penjahat, Yuriko kembali ke Asano untuk mengambil tasnya kembali. Dia mulai gagap, tetapi Yuriko membungkamnya sebelum dia bisa berbicara. Setelah berterima kasih padanya karena melindungi tasnya, dia memintanya untuk merahasiakan kekuatan superhero-nya sebelum berlari dari kerumunan. Sementara itu, di belakang Tajima, para soccer bangkit, dan Nakao melepas topengnya. Dia berkata kepada Tajima bahwa dia akan balas dendam atas kekalahannya. Tapi Tajima mengingatkannya bahwa dia juga dipukuli oleh Tekle. Pada pengingatnya, Nakao terdiam sebelum mengatakan bahwa dia lebih menyukai soccer daripada Kamen Rider. Setelah dia pergi dengan anak buahnya, Tajima memandang Yuriko, bertanya-tanya siapa dia. Melihat semangatnya untuk Tekle, dia bertanya-tanya apakah dia mencintai pahlawan wanitanya, bahkan lebih dari dia mencintai Kamen Rider. Keesokan harinya di sekolah, Yuriko mulai berseri-seri saat membaca artikel berita tentang dirinya. Di dekatnya, salah satu guru bertanya-tanya apakah ada yang salah, jadi dia dengan canggung berpura-pura tidak ada. Di tempat lain, Nakao sedang duduk dengan para preman soccernya di rumahnya, melihat topeng aneh. Salah satu dari mereka bertanya tentang itu, jadi dia menjelaskan bahwa dia mendapatkan topeng itu dari obral dan mengubahnya agar terlihat seperti soccer. Setelah memakai topeng itu, dia menyatakan bahwa dia telah menjadi bos Yakuza, membuat bawahannya terdiam. Nakao berpikir karena ada pahlawan super sungguhan di luar, adalah tugasnya untuk memberi mereka persaingan yang baik sebagai penjahat utama. Mengetahui bahwa bos mereka sedang ingin melakukan lebih banyak kejahatan, para preman khawatir tentang masa depan mereka. Namun, mereka dengan tidak berdaya menerima rencananya dan pergi untuk merampok supermarket tak berdaya lainnya. Di supermarket, seorang Streamer langsung berdiri di depan kamera, menjelaskan kepada pemirsa bahwa dia akan membeli camilan senilai 100.000 yen. Begitu siaran siap, dia mulai mengambil semua camilan dari satu rak dan mengisi semua tasnya. Saat Streamer selesai, geng soccer memasuki toko dan mengumumkan kehadiran mereka dengan hormat aneh mereka. Semua orang di dalam mulai panik dan salah satu soccer menjatuhkan seorang pria dari mesin kasir. Kemudian, Nakao mengancam kasir untuk mengosongkan semua mesin kasir, tetapi dia mulai bertingkat seperti sedang diserang. Sementara wanita itu berteriak ketakutan, si Streamer menyaksikan perampokan dari kejauhan. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam Nakao, berpikir bahwa siarannya akan langsung viral.
Sementara itu, Tajima melihat siaran langsung itu dan mengetahui tentang perampokan dari berita, jadi dia bergegas ke supermarket. Menyadari bahwa Yuriko juga berlari ke toko, dia merasa familiar, tetapi tidak ada yang mengenali satu sama lain tanpa topeng mereka. Kembali di toko, seorang pria menggenggam lengan Nakao, kesal dengan gangguannya. Menyaksikan konfrontasi itu, Sistre Amer bersemangat melihat drama yang seru. Nakao bertanya apa yang diinginkan pria itu, yang menyuruhnya menghentikan perampokan. Pada peringatannya, salah satu preman Nakao menyela untuk mengintimidasi pria itu, dan dia langsung diam. Tiba-tiba, pria aneh itu membuat suara aneh dan bertransformasi dengan kostumnya tepat di depan mereka. Mereka menyaksikan, terpana saat mereka mengenali pakaian pria itu. Bahkan Sistre Amer terdiam, dan Tajima serta Yuriko menyadari bahwa pria misterius ini mengenakan kostum soccer yang asli. Soccer mengejek Nakao, mengatakan bahwa dia akan menunjukkan pada mereka beberapa kejahatan sungguhan alih-alih kejahatan jalanan kecil-kecilan. Di luar, kedua calon pahlawan super tiba di toko pada saat yang bersamaan. Tajima memperhatikan Yuriko di belakangnya dan membungkuk untuk bertransformasi dengan topengnya. Begitu dia berubah menjadi Kamen Rider, Yuriko langsung mengenalinya dan memanggilnya palsu yang berpura-pura menjadi pahlawan hanya dengan topeng murahan. Dia berganti menjadi seluruh kostum tackle-nya tepat di depannya, mengatakan bahwa dia tidak bisa bertingkah seperti pahlawan tanpa pakaian yang tepat. Setelah dia selesai berdandan, Tajima juga mengenalinya, saat Yuriko menuduhnya berpura-pura. Dia mengingatkannya bahwa dia juga seorang wanita dewasa yang mengenakan kostum kumbang. Namun, dia tetap sama sekali tidak malu dengan pakaiannya yang konyol, jadi Tajima juga berpikir topengnya terlihat baik-baik saja. Tiba-tiba, jendela toko di belakang mereka meledak saat Soccer meninju para preman Nakao melewatinya. Menyaksikan pemandangan itu, Sistre Amer berpikir dia akan menjadi jutawan dari jumlah tayangan yang gila, tetapi tiba-tiba, sebuah tangan menutup mulutnya dan menariknya pergi. Di dekatnya, Nakao gemetar ketakutan saat bawahannya terbaring tak sadarkan diri. Dia berbalik dan melihat penjahat Soccer itu dan bertanya apakah dia berasal dari organisasi kriminal sungguhan. Setelah mendekati Soccer, Nakao mengulangi pertanyaannya, jadi pria itu menegaskan bahwa dia dari organisasi Soccer yang sebenarnya. Senang melihat pahlawan masa kecilnya, Nakao jatuh ke lantai, tetapi Soccer menendangnya ke atap gedung. Saat Nakao jatuh dari atap, Tajima mulai menangis haru karena akhirnya bertemu dengan penjahat sungguhan. Mengetahui dia tidak bisa berteman dengan penjahat itu, Tajima bersiap untuk bertarung, berpikir bahwa Soccer akan memberinya pertarungan yang baik. Dia menyerang dan meninju Soccer, yang menahan tinju itu dan terdorong kembali. Setelah terkejut, Soccer membalas dengan pukulan yang melayangkan Tajima ke belakang. Yuriko khawatir untuknya. Tajima bangkit kembali untuk bertarung. Dia mulai menggunakan serangan lain, tetapi Yuriko memukulnya, mengatakan ini gilirannya. Dia mengumumkan bahwa dia melanjutkan warisan tackle sebelum berlari ke penjahat itu dan menghindari serangannya. Yuriko menyerang Soccer dengan tendangan dan menghindari serangan balasannya. Kemudian, dia meraihnya dari belakang dan mensuplesnya ke tanah. Tajima melihat ini dan tidak ingin melewatkan kesempatan, jadi dia melompat ke udara dan turun dengan Rider Kick. Upaya gabungan mereka membuat Soccer pingsan, para pahlawan merasa tidak percaya bahwa mereka benar-benar menang. Yuriko mulai berteriak pada Tajima karena terlibat dalam pertempuran berbahaya, tetapi tiba-tiba, lampu toko padam. Di belakang mereka, seorang pria aneh muncul dan melemparkan tas berat, yang larut menjadi bubur aneh. Tiba-tiba, wajah pria itu berubah menjadi mulut binatang yang mengerikan, dari mana dia menembakkan anak panah aneh pada Soccer. Anak panah itu melarutkan tubuh Soccer, dan pria itu kehilangan aura anehnya. Dia berpikir untuk menginjak Nakao, tetapi memutuskan untuk membiarkannya hidup karena bisa menyebabkan masalah nanti. Setelah pria aneh itu pergi, Yuriko dan Tajima menyadari bahwa Soccer adalah organisasi kejahatan rahasia yang nyata, bukan hanya seorang yang berpura-pura menjadi penjahat. Beberapa waktu kemudian, mereka pergi ke kafe untuk saling mengenal lebih baik. Ketika Yuriko mengetahui bahwa Tajima sebenarnya berusia 40 tahun, dia bertanya-tanya mengapa dia masih berkeliaran bertingkah seperti anak kecil. Tidak terpengaruh oleh kritiknya,
dia dengan penuh semangat menyatakan bahwa dia mencintai Kamen Rider lebih dari yang bisa dilakukan anak manapun, yang membuatnya terdiam. Kemudian, saat Yuriko mengingat apa yang baru saja terjadi, Tajima juga terkejut bahwa soccer itu nyata. Dia ingat bahwa pria yang mereka kira hanyalah petarung peringkat rendah, sementara pria aneh itu pasti monster peringkat tinggi. Meski tahu itu benar, Yuriko menolak menerima kenyataan yang mengganggu. Dia berpikir bahwa mereka harus menjauhi urusan berbahaya seperti itu, jadi Tajima bertanya padanya apakah dia akan baik-baik saja membiarkan penjahat berkeliaran sambil menyebut dirinya sebagai pahlawan tekle. Tiba-tiba, manajer kafe muncul dan bertanya kepada mereka apakah mereka bertemu soccer sungguhan. Setelah memperkenalkan diri sebagai Mitsuba, manajer itu menunjukkan rekaman kamera pertarungan mereka. Kedua pahlawan itu merasa waspada terhadap pria misterius itu, tetapi dia mengatakan bahwa dia hanya mendengar semuanya dari percakapan mereka. Mitsuba menjelaskan bahwa ketika Tajima dan Yuriko memasuki kafe dengan pakaian pahlawan mereka, dia langsung menyadari bahwa mereka adalah yang asli. Yuriko mengingatkannya bahwa mereka bukan cosplayer, dan dia mengangguk, mengatakan bahwa dia memiliki informasi berguna untuk mereka. Saat kedua pahlawan penasaran, dia menegaskan bahwa soccer memang nyata. Mitsuba mengungkapkan bahwa dia telah melihat soccer dalam aksi, jadi Yuriko bertanya di mana dia melihat mereka. Ketika dia mengatakan bahwa itu akan membutuhkan 3 hari kerja untuk menjelaskan seluruh cerita, Tajima bersemangat tentang lore soccer. Sementara Yuriko berpikir dia harus pulang, mengabaikan ketidaknyamanannya, Mitsuba mulai menceritakan tentang masa kecilnya. Di dekatnya, seorang pelayan perempuan mengawasi meja mereka diam-diam dengan ekspresi tidak senang. Sementara itu, Mitsuba bercerita bahwa dia dulu berjalan melewati rumah kebun dengan kakak laki-lakinya dalam perjalanan ke sekolah. Suatu hari, pemilik rumah keluar dari semak-semak dan bertanya kepada kedua saudara itu apakah mereka ingin mencoba beberapa tomat. Awalnya takut, akhirnya saudara-saudara itu mencoba tomat dan menemukannya lezat. Melihat betapa bahagianya sayuran membuat mereka, pria itu mengundang anak-anak itu untuk mengunjunginya lagi untuk camilan lebih banyak. Setelahnya, saat dia merawat kebunnya, pejabat masyarakat menginformasikan kepada pria itu bahwa tetangganya mengeluh tentang tanaman dan pohonnya menarik serangga ke rumah mereka. Tiba-tiba, para pejabat ketakutan oleh beberapa lebah dan lari. Setelahnya, Mitsuba dan kakaknya datang berkunjung, dan pemiliknya menawarkan mereka semangka. Anak-anak dengan senang hati menerima tawarannya, tetapi beberapa waktu kemudian, mereka menemukan beberapa preman melecehkan pemilik rumah. Saat mereka mengancam akan membakar rumahnya jika dia tidak memotong tanamannya, pria itu diam sebelum masuk ke dalam. Setelah kembali, dia menawarkan mereka tomat segar, dan mereka awalnya menolak. Berpikir bahwa mereka tidak suka sayuran, pria itu menawarkan mereka beberapa buah, yang akhirnya diterima oleh salah satu preman. Setelah menggigit buah itu, pria itu langsung jatuh cinta padanya, dan mereka berdua mulai melahap hasil bumi pemilik rumah yang dermawan. Bosan dengan cerita panjang, Yuriko menyela dan bertanya kepada Mitsuba kapan bagian soccer akan dimulai. Dia menyuruhnya terus menunggu, karena cerita yang bagus membutuhkan world building. Kemudian, Mitsuba melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa setelah menghabiskan buah, salah satu preman meninju pemilik rumah, sementara mereka berdua berpura-pura menggertak pemiliknya. Salah satu dari mereka berbisik bahwa dia dibayar untuk mengancamnya, sebagai balasan untuk buah, dia memberi tahu pemilik bahwa tetangganya ingin dia pergi. Saat para preman mendiskusikan rencana masa depan mereka, pemilik rumah bangkit dan menyatakan bahwa dia akan membakar lingkungan itu. Tiba-tiba, dia bertransformasi menjadi soccer, dan salah satu dari mereka langsung menyerangnya. Namun, soccer dengan mudah menahan serangan itu dan melumpuhkannya dan temannya. Di dekatnya, Mitsuba dan kakaknya berusaha bersembunyi di balik pohon, dan pemiliknya masuk ke rumahnya tanpa memperhatikan mereka, mendapatkan kesempatan untuk bernapas. Anak-anak itu cepat-cepat keluar, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan kedua pria ini. Tiba-tiba, seluruh rumah meledak menjadi api, jadi mereka cepat-cepat mendekati para pria yang tidak sadarkan diri. Ketakutan akan api, kakak laki-laki Mitsuba dengan berani membangunkan kedua pria itu dan melarikan diri. Setelah menyelesaikan ceritanya,
Mitsuba menjelaskan bahwa dia mulai mencari Soccer setelah insiden ini. Namun, sebelum dia dapat menjelaskan apa yang dia temukan selama pencariannya, pacarnya mengganggu obrolan mereka. Mitsuba bangkit untuk mengikutinya, tetapi diam-diam menjelaskan kepada Yuriko bahwa pacarnya hanya cemburu padanya. Sebelum pergi, dia mengungkapkan bahwa Soccer sudah berakar dalam masyarakat mereka. Begitu Mitsuba pergi, Tajima bertanya kepada Yuriko bagaimana perasaannya tentang Soccer, saat dia menyatakan bahwa dia ingin sekali melawan para kriminal. Dia juga setuju bahwa dia akan bertarung sebagai Tekle. Dengan dukungannya, Tajima merasa bertekad untuk bertarung sebagai Kamen Rider, tetapi tiba-tiba merasa canggung. Dia bertanya-tanya apakah Yuriko tertarik pada hubungan yang lebih dalam, tetapi dia dengan cepat menyangkalnya. Saat dia bangkit untuk pergi, Tajima merasa patah hati, dan dengan putus asa meminta nomor teleponnya sehingga mereka setidaknya dapat mendiskusikan rencana mereka untuk melawan penjahat. Merasa kewalahan, dia setuju untuk bertukar nomor dengannya. Di dekatnya, Mitsuba mencoba menghibur pacarnya yang bernama Yukari. Dia bertanya padanya apakah dia benar-benar mencintainya, dan dia mengangguk, jadi dia menjadi bahagia lagi dan meninggalkan ruangan. Menyaksikan kepergiannya, Mitsuba berpikir bahwa dia perlu melindungi pacarnya dari Soccer, sementara ekspresi Yukari berubah menjadi sesuatu yang jahat. Keesokan harinya, Yuriko mengajar kelasnya lagi saat Asano menatapnya. Di papan tulis, sementara dia terus berbicara, Asano mulai memiliki pikiran aneh tentang pakaian gurunya yang seksi, bertanya-tanya apakah itu semua mimpi, berpikir dia dapat memerasnya dengan identitas rahasianya. Asano membayangkan memaksa gurunya untuk melakukan semua hal ilegal bersamanya. Dalam fantasinya yang penuh gairah, dia lupa bahwa dia masih di kelas dan berteriak kegirangan, menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Asano memerah karena malu, sementara sisa kelas menertawakannya. Meskipun momen yang memalukan, dia memutuskan untuk menguji perasaan Yuriko setelah kelas. Saat Asano berjalan ke gudang olahraga, dia mendengar suara gurunya datang dari dalam. Penasaran, dia mendekati pintu dan menemukannya menggenggam tangan seseorang. Yuriko meminta gadis itu untuk melepaskannya, tetapi gadis itu bertanya-tanya mengapa dia tidak penasaran dipanggil ke ruang gudang. Gadis itu melepas kacamata Yuriko dan berkata bahwa dia mungkin jatuh cinta padanya. Menyaksikan adegan panas itu, Asano bersemangat. Saat dia melepas kacamatanya, suara manis gadis itu menjadi dingin saat dia mengeluh bahwa tidak ada yang tahu orang aneh sepertinya. Dia bertanya kepada Yuriko apakah dia bahkan tahu dia di kelas mana, lalu mengungkapkan dirinya sebagai pacar Mitsuba. Yuriko bingung mengapa gadis dari restoran itu tertarik padanya, sementara Yuriko bertanya apakah dia berkencan dengan Mitsuba. Yuriko mengatakan bahwa pacarnya tertarik padanya karena dia mencintai Kamen Rider dan Soccer. Dia menyebutkan bahwa Mitsuba telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk membuktikan bahwa Soccer itu nyata. Namun, meskipun dia aneh, dia mendapat banyak perhatian karena penampilannya yang baik. Yuriko dengan bangga memberitahu Yuriko bahwa jika seorang gadis berbicara dengan pacarnya yang tercinta, dia memukuli mereka untuk mengusir mereka. Terkejut, Yuriko mengingatkan gadis itu bahwa dia baru saja mengaku melakukan kejahatan, tetapi Yuriko mengaku bahwa dia terlalu mencintai pacarnya, bahkan ketika dia menjengkelkannya dengan mengobrol tentang minat anehnya. Yuriko memberitahunya bahwa dia tidak tertarik dengan kehidupan cintanya, tetapi Yuriko mulai tertawa terbahak-bahak. Saat Yuriko mulai pergi, gadis itu menyebutkan bahwa pacarnya bahkan tidak tahu bahwa pacarnya sendiri adalah dari Soccer. Terkejut, Yuriko berbalik saat Yuriko berganti menjadi seragam Soccer-nya. Sementara Yuriko menatap Soccer di depannya, Asano begitu ketakutan sehingga dia berteriak sambil mundur dari pintu. Kedua wanita itu memperhatikan teriakannya, berbalik untuk melihat pintu. Yuriko segera membuka pintu, membuat catatan mental untuk membunuhnya dengan diam-diam. Di belakangnya, Yuriko berganti menjadi pakaian teklenya sendiri dan bertanya kepada penjahat itu apakah dia yakin bisa berhasil. Melihat kostumnya, Yuriko tertawa dan mengejek Yuriko, mengatakan bahwa butuh lebih dari sekadar berganti pakaian untuk mengalahkannya. Sebagai tanggapan, Yuriko dengan tenang menendangnya tepat di rahang, menjatuhkannya ke beberapa peralatan lama di depan. Yuriko dengan tenang menyatakan bahwa dia dapat mengalahkan Soccer dengan kekuatan tekle dan meminta Asano untuk pulang.
Sementara itu, Yuriko bangkit dengan hidung berdarah, tersinggung karena dihina oleh manusia, saat Yuriko mengingatkannya bahwa kekasihnya Mitsuba juga manusia. Yuriko mengklaim bahwa dia istimewa dan melompat untuk menyerang. Yuriko nyaris menghindari serangannya, yang meninju melalui logam padat. Berbalik, Yuriko menyerang sekali lagi, tetapi Yuriko menahan pukulannya dengan tendangan. Pukulan itu masih memaksanya mundur ke beberapa peralatan olahraga, jadi Yuriko mengambil kesempatan ini untuk mendaratkan pukulan akhir. Pukulannya nyaris mendarat di wajah Yuriko, tetapi dia menundukkan kepalanya untuk menyerap gaya sambil menendang kaki Yuriko dari tanah. Saat dia berteriak pada Soccer bahwa dia salah memilih lawan, Yuriko membawanya ke bawah dalam lemparan kuat. Sementara itu, Tajima sedang berolahraga di kamarnya ketika dia menerima pesan di ponselnya. Dia cepat-cepat bergegas untuk memeriksa dan bertanya-tanya mengapa Yuriko tiba-tiba membutuhkan bantuannya. Beberapa waktu kemudian, dia bertemu Mitsuba bersama Yuriko di tempat parkir. Mitsuba bertanya-tanya mengapa kedua pahlawan itu memanggilnya begitu mendesak, jadi Tajima menunjukkan pacarnya yang tidak sadarkan diri. Setelah mengetahui bahwa Yuriko sebenarnya adalah Soccer, Mitsuba hampir pingsan karena syok. Mereka membawa gadis itu ke taman di mana Yuriko bertanya-tanya mengapa Mitsuba tidak pernah melihat tanda-tandanya. Dia merasa ngeri bahwa pacarnya sendiri adalah musuh bebuyutannya dan kakaknya, yang membingungkan Tajima. Mitsuba menjelaskan bahwa dia memiliki pertemuan aneh lainnya dengan Soccer di masa kecilnya. Mitsuba mengungkapkan bahwa musim panas setelah insiden kebun buah, dia dan kakaknya tinggal di rumah kakeknya ketika mereka diserang oleh beberapa pencuri. Pencuri itu dengan dingin melumpuhkan kakek mereka dan mulai mengobrak-abrik rumah untuk mencuri beberapa barang. Tindakannya yang menjijikkan membuat kakak laki-laki Mitsuba marah, jadi tiba-tiba, dia menghukum pencuri itu dengan tendangan ke wajah. Mitsuba mudah khawatir untuk kakaknya, tetapi dia terus memukuli pria itu. Setelah tendangan lain, anak laki-laki itu terbang ke udara sebelum berputar untuk serangan kuat. Tendangan berikutnya menghempaskan napas dari paru-paru pria itu, mengirimnya menabrak dinding. Namun, anak laki-laki yang marah itu belum selesai, karena dia bergegas untuk serangan lain. Pria itu akhirnya bosan dipermalukan oleh seorang anak. Tiba-tiba, dia bertransformasi menjadi seragam Soccernya, yang menakuti kedua saudara itu. Meskipun takut, kakak laki-laki Mitsuba mencoba melawan pencuri itu, tetapi kali ini dia dengan mudah mengangkat bahu serangannya sebelum melumpuhkannya dengan pukulan. Setelahnya, pencuri itu mengikat anak-anak dan kakek mereka sambil menjarah rumah mereka untuk barang berharga. Sementara istri pencuri yang gemuk makan dan minum makanan mereka, dia dengan bangga membual tentang muncul di berita untuk kejahatannya. Wanita itu bertanya kepadanya bagaimana dia akan menangani backlash dari Soccer karena dia menikahi seorang manusia. Dia menyeringai, mengatakan bahwa mereka hanya akan menjadi Bonnie dan Clyde dunia mereka. Saat istrinya tersenyum setuju, tiba-tiba, nenek petani Mitsuba yang raksasa pulang. Saat nenek bertanya siapa orang-orang ini, kakak laki-laki Mitsuba, Ikkyo, cepat-cepat mengadukan mereka. Sementara Soccer mulai panik, nenek mengangkat garunya dengan marah dan menghunjamkannya ke bahunya. Setelah memberi pria itu cedera bahu seumur hidup, nenek melepaskan ikatan suaminya. Begitu dia bebas, dia meninggalkan anak-anak untuknya sebelum kembali ke para penyusup. Nenek dengan kejam menyeret pria itu pergi dari bahunya. Untuk membebaskan diri, pria itu bertransformasi menjadi wujud Soccernya, yang mengejutkan nenek. Di ruang utama, Ikkyo meminta kakeknya untuk membantu nenek mereka, tetapi dia merasa yakin bahwa dia bisa dengan mudah menangani para perampok yang menyebalkan itu. Namun, mereka mendengar jeritan kesakitan nenek dan cepat-cepat bergegas untuk membantunya. Ketika ketiganya akhirnya melangkah keluar, mereka melihat pemandangan mengerikan. Kedua pencuri itu terbaring mati di tanah, sementara monster yang mengganggu membantu nenek yang tertusuk pada cakarnya. Melihat istrinya tercinta dibunuh dengan begitu kejam, kakek menjadi marah dan buta menyerang monster itu dengan air mata di matanya. Kedua anak laki-laki itu berteriak ngeri saat kakek mereka mendekati monster dingin itu, yang berbalik dan mengakhiri hidup kakek mereka hanya dengan sapuan cakarnya. Saat kedua anak laki-laki itu menatap ngeri, monster itu mengeluh tentang anak buah Soccernya menyebabkan begitu banyak masalah baginya.
Itu memperhatikan anak laki-laki kecil menatapnya tetapi memutuskan untuk menyelamatkan mereka dan terbang pergi. Saat cerita berakhir, Mitsuba mengatakan bahwa monster yang mengambil kakek neneknya bukan humanoid. Tiba-tiba, seorang pria aneh memanggil kelompok mereka dari belakang. Saat kedua pahlawan melihat ke belakang mereka, mereka menemukan Ikkyo menatap mereka. Mitsuba memperkenalkan kakaknya, mengatakan dia ingin mereka bertemu dengannya. Namun, dia teringat bahwa pacarnya juga adalah Soccer, jadi Ikkyo akan segera mengubah status hubungannya menjadi lajang jika dia mengetahuinya. Sayangnya, sudah terlambat, karena Ikkyo melompat untuk tendangan Huricane andalannya. Setelah pendaratan yang kuat, dia meminta kedua pahlawan untuk identitas mereka, dan Tajima langsung memberitahunya bahwa dia adalah orang yang melawan Soccer. Pada penyebutan Soccer, Ikkyo kehilangan ketenangannya, mengejutkan semua orang. Tajima memutuskan untuk mencerahkannya dengan bertransformasi menjadi Kamen Rider di depan semua orang. Ikkyo menatapnya dengan terkejut dan tertawa. Ikkyo bertanya kepada Tajima, siapa Kamen Rider terkuat? Dia memikirkannya sebelum menjawab bahwa itu adalah dirinya sendiri. Namun, Ikkyo menyela dan mengklaim bahwa V3 sebenarnya adalah Kamen Rider terkuat. Tajima terkejut dengan keyakinan Ikkyo, tetapi dia menolak menerima orang lain sebagai lebih kuat darinya. Dia menantang Ikkyo untuk bertarung, membuat semua orang benar-benar terpana. Ikkyo sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata Tajima, mengatakan bahwa dia tidak perlu topeng untuk membuktikan bahwa dia adalah Kamen Rider sungguhan. Dia melakukan pose khas dan bertanya kepada Tajima apakah dia pernah melihat V3, yang mengirimkan gambar pahlawan legendaris ke kepalanya. Sementara Tajima ternganga pada Ikkyo, dua lainnya bingung dengan apa yang dia lihat. Sementara itu, Ikkyo menyatakan bahwa setelah kehilangan kedua kakek neneknya, dia melepaskan kemanusiaannya dan berubah menjadi iblis yang mencari balas dendam. Setelah bertransformasi menjadi iblis, dia menjadi Kamen Rider paling kuat, V3, untuk mencari balas dendamnya. Tajima tersenyum, berpikir bahwa pertarungan antara Rider pertama dan V3 akan menjadi pertandingan yang menarik. Namun, Ikkyo berpikir bahwa Tajima tidak memenuhi syarat untuk melawannya dan menyuruhnya untuk menyerang. Yuriko mencoba menghentikan mereka bertarung, tetapi Tajima menyerang sebelum dia bisa melakukan apapun. Dia melepaskan Rider Pang pada Ikkyo, yang dengan mudah menghindarinya sambil tetap di tempat yang sama, saat Tajima jatuh ke tanah karena momentumnya sendiri. Yuriko kagum dengan keahlian Ikkyo. Ikkyo mengingatkan Tajima bahwa V3 adalah Rider yang memiliki kekuatan Rider 1 dan Rider 2, jadi dia lebih kuat dari keduanya digabungkan. Dia dengan serius memberi tahu Tajima bahwa dia tidak hanya mengambil nama V3, tetapi dia mempelajari berbagai seni bela diri untuk benar-benar menjadi pahlawan yang dia kagumi. Ikkyo juga mencatat bahwa gaya bertarung Tajima adalah otodidak, yang membuat tekniknya mengerikan. Saat dia memberi tahu Tajima bahwa dia bukan tandingannya, Yuriko maju, entah bagaimana sudah berubah menjadi pakaian tackle-nya. Ketika Ikkyo menatapnya, dia mulai berpose untuk memperkenalkan diri. Namun, Tajima menyelanya di tengah pose, berteriak padanya untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya. Bahkan Ikkyo terkejut dengan tekad Tajima, dan Yuriko dengan canggung menyerah. Dia meminta maaf karena kehilangan kendali dan mulai tanpa malu-malu berganti pakaian lagi tepat di depan Ikkyo. Setelah meninggalkan pria malang itu trauma dari ketidaksenonohan publiknya, Yuriko minggir untuk membiarkan anak laki-laki menyelesaikan pertarungan mereka. Sementara Ikkyo terganggu, Tajima mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Pukulannya membuat Ikkyo lengah, mendorongnya mundur dengan jarak yang jauh. Setelah mengingatkannya untuk fokus pada pertarungan mereka, Tajima mulai menyerang dengan pukulan lain, tetapi Ikkyo merasa tersinggung bahwa dia menggunakan teknik yang sama padanya lagi. Dia menghindari serangan itu dan memukul Tajima, tetapi Tajima benar-benar memukulnya dengan pukulan di perut kali ini. Saat Tajima melanjutkan serangannya yang tak henti-hentinya, Ikkyo terbang ke atas untuk menghindarinya dan turun dengan serangan balasan. Dia meluncurkan tendangan V3 Corkscrew, yang dihalangi Tajima dengan lengannya. Tendangan itu mengirimkan ledakan energi ke sekitarnya, tetapi meskipun dengan semua kekuatan itu, Tajima mengejutkan semua orang dengan benar-benar menghentikannya. Memperhatikan tatapan Tajima yang intens, Ikkyo mundur, akhirnya menyadari bahwa hasratnya untuk Kamen Rider juga nyata.
Realisasi ini memberi Ikkyo lebih banyak bahan bakar untuk terus bertarung, tetapi Yukari terbangun dari semua kebisingan. Kedua Yuriko dan Mitsuba menyadari mereka dalam masalah ketika pandangan Ikkyo jatuh pada ikat pinggang soccernya. Saat gadis itu menyaksikan dengan kebingungan, Ikkyo mulai menyerbu ke arahnya. Dia berteriak dalam ketakutan mutlak saat Ikkyo melepaskan pukulan kekuatan penuh ke wajahnya, tetapi Mitsuba tak terduga menangkapnya di antara lengannya. Dia menyuruh Ikkyo untuk mundur, yang bertanya mengapa dia melindungi soccer. Mitsuba dengan tenang memberitahunya bahwa meskipun dia adalah soccer, Yukari masih pacarnya. Duduk di bangku, Yukari menyadari bahwa dia benar-benar kacau dengan mengungkap identitasnya. Sementara itu, aura dingin mulai berkumpul di sekitar Ikkyo saat dia dengan marah meminta kakaknya untuk mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Membeku dalam teror, Mitsuba diam, sementara Ikkyo memerintahkannya lagi untuk mengulangi dirinya. Akhirnya, Mitsuba mengumpulkan keberanian untuk berbicara dan menyatakan bahwa meskipun Yukari adalah soccer, dia masih pacarnya. Mendengar dia dengan berani menyatakan cintanya padanya tanpa ragu-ragu, Yukari terharu dan berdiri. Di depan semua orang, dia mendekati Mitsuba dan memintanya untuk mengulangi pengakuannya. Matanya yang bersinar terlalu banyak bagi Mitsuba untuk menolak, jadi dia mengumpulkan pikirannya dan bersiap untuk mengulanginya. Untuk terakhir kalinya, Mitsuba memberi tahu kakaknya bahwa dia akan melindungi pacarnya bahkan jika dia adalah soccer, dan Yukari terharu. Dia berterima kasih kepada Mitsuba atas cintanya sebelum mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Setelah mengatakan itu, Yukari mencium Mitsuba tepat di depan semua orang dan menarik diri. Mitsuba menatap pacarnya dengan terkejut, tetapi dia kehilangan nada cinta dan menjadi sedih. Yukari mengungkapkan bahwa karena dia telah terbongkar, dia tidak punya pilihan selain menyelesaikan misinya sebagai soccer. Ternyata dia dikirim oleh soccer untuk memantau siapapun yang tahu tentang rahasia mereka. Namun, jika dia mengetahui bahwa targetnya memiliki kaki tangan, adalah tugasnya untuk memberi tahu sisa soccer dan membunuh mereka. Dengan deklarasi tegas ini, Yukari dengan cepat menghubungi semua soccer lainnya di daerah mereka. Saat para anak buah menerima pesannya, mereka cepat-cepat meninggalkan penyamaran mereka dan bergegas ke taman. Tanpa waktu untuk menangani pengkhianatan pacarnya, Mitsuba menyaksikan sekelompok soccer mengelilingi kelompok mereka. Yukari terus meneteskan air mata, mengatakan bahwa meskipun dia mencintainya, dia tidak punya pilihan selain mengakhiri hidupnya. Dikelilingi oleh soccer, kelompok itu menunggu dengan tegang. Yukari meminta maaf kepada Mitsuba atas pengkhianatannya, tetapi tiba-tiba, para soccer melompat untuk menyerang mereka. Saat musuh mendekat, para pahlawan tetap membeku karena syok. Tiba-tiba, Ikkyo menendang lights out dari soccer pertama. Kemudian, Tajima juga menyerang, mengambil preman lain, dan Yuriko mengambil kebebasan untuk berganti menjadi pakaian tackle-nya sebelum menghajar yang lain. Saat para pahlawan mulai memukuli para antek tingkat rendah, Yukari berteriak ketakutan saat dia menyadari dia baru saja melakukan kesalahan besar. Ikkyo mengubah kepala satu orang menjadi bubur dengan tendangan palu, sementara Yuriko mengangkat orang lain ke udara. Dia pikir dia akan pergi ke surga, dan dia memenuhi keinginannya dengan membantingnya sekuat tenaga ke tanah. Kemudian, Tajima menancapkan sepatu botnya di wajah orang terakhir, mengirimnya jatuh. Menyaksikan rekan-rekannya benar-benar hancur, Yukari bertanya-tanya mengapa soccer kalah dari manusia biasa. Memperhatikannya masih berdiri, Ikkyo bersiap untuk menjatuhkannya, tetapi Mitsuba menghentikannya. Ikkyo bertanya padanya apakah dia ingin menikah dengan Yukari, yang membuat semua orang terkejut. Mitsuba bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba menyebutkan pernikahan, tetapi Ikkyo mengatakan bahwa jika seorang pria dan wanita saling menyukai, mereka secara alami seharusnya menikah. Yuriko pikir dia going too far, tetapi Tajima juga berpikir bahwa Ikkyo benar. Mitsuba bertanya apakah dia hanya bisa memiliki hubungan middle ground dengan Yukari, tetapi Ikkyo menolak untuk mentolerir ide-idenya yang menyedihkan. Saat dia menguraikan dua pilihan, menikah atau meninggalkan gadis itu, Mitsuba berjuang untuk membuat keputusannya. Setelah melihat sekeliling sebentar, Mitsuba masih mencoba mengelak darinya, tetapi Ikkyo menimpuknya ke tanah, saat dia memaksanya untuk memilih. Tiba-tiba monster aneh dari supermarket muncul di belakang mereka. Terkejut melihatnya,
Tajima cepat-cepat memberitahu Ikkyo bahwa pria ini adalah monster dari soccer. Terkejut, Ikkyo bertanya apakah pria itu benar-benar monster, tetapi pria itu merasa jengkel dengan suaranya yang keras. Mitsuba bertanya kepada Yukari apakah monster itu bosnya, dan dia mengangguk. Sementara itu, Ikkyo meminta pria itu untuk mengonfirmasi identitasnya, tetapi dia menolak untuk menjawab, hanya mengatakan bahwa suaranya yang keras mengganggu. Kemudian, pria itu memberitahu Ikkyo bahwa dia tidak menyebabkan banyak masalah seperti yang dia lakukan, jadi dia merespons dengan menimpuknya di wajah. Di depan semua orang, Ikkyo merobek bibir monster itu, mengungkapkan wajah aslinya yang mengerikan. Ikkyo membeku karena syok, dan monster itu menimpuknya. Dia menahan pukulan pertama, tetapi monster itu cepat menyambar lagi dan melayangkannya, terbang melalui udara. Dia berhasil mendapatkan kembali pijakannya setelah berjuang. Dia tersenyum, merasa puas bahwa dia mengungkap wajah asli monster itu. Di dekatnya, Mitsuba memberitahu Yukari dia akan melindunginya sebelum berlari ke suatu tempat, saat dia menyaksikannya pergi. Dia bertanya-tanya mengapa dia melindunginya meskipun dia adalah soccer. Sementara itu, Ikkyo melakukan transformasi Kamen Rider-nya untuk melawan monster itu dengan serius. Namun, Tajima dan Yuriko mengatakan bahwa mereka ingin berubah juga, jadi ketiganya mulai berdebat tentang siapa yang pergi lebih dulu. Menyaksikan mereka bertarung seperti sekumpulan anak-anak, monster itu tertawa, marah dengan tawa mengejeknya. Ikkyo bergegas menuju monster itu sebelum terbang ke atas. Dia melepaskan tendangan sonik paling kuatnya, dan monster itu dengan mudah menangkapnya dengan satu tangan. Kemudian, dia mengangkat Ikkyo ke udara sebelum membawanya ke bawah untuk jatuh mengerikan ke tanah. Untungnya, Tajima muncul di belakang Ikkyo untuk menangkapnya, mengambil keuntungan dari gangguan. Yuriko mencoba melemparkan monster itu, tetapi dengan mudah melemparkannya kembali. Namun, Tajima meninju monster itu tepat di perut, yang membuatnya meludah karena syok. Setelah pulih dari pukulannya, makhluk itu menjatuhkan Tajima ke dinding. Kemudian, Ikkyo datang terbang dari belakang dan memukulinya dengan serangan tendangan, sebelum memberinya tamparan kuat di wajah. Tiba-tiba, wajah manusia monster itu benar-benar terkelupas, membuat semua orang terkejut saat mereka menatapnya. Bentuk sejati monster itu akhirnya muncul di depan para pahlawan, alien ganas dengan taring dan mata serangga yang menyeramkan. Melihat bosnya dalam segala kemuliaannya, Yukari gemetar ketakutan, sementara monster itu menantang Ikkyo untuk menyerang lagi. Saat Ikkyo gemetar ketakutan, makhluk itu mengangkat tangannya untuk menyerang, memperingatkan bahwa dia akan memenggal kepalanya. Itu melepaskan pukulan mengerikan pada Ikkyo, yang langsung melompat ke belakang untuk menyelamatkan hidupnya. Kekuatan destruktif pukulan monster itu meninggalkan kawah di tanah, membuat semua orang terpana. Namun, itu menolak untuk membiarkan Ikkyo pergi dan melompat padanya untuk menghabisi nyawanya. Saat kematiannya yang akan datang mendekat, Ikkyo menutup matanya, tetapi tiba-tiba, kabel logam membelenggu monster itu. Segera, lebih banyak gulungan tali membungkus monster itu dan menariknya kembali, jadi semua orang berbalik untuk melihat siapa yang melakukannya. Mereka menemukan Mitsuba berdiri di sana dengan topeng Kamen Rider di wajahnya. Yukari bertanya-tanya apakah itu benar-benar dia. Ketika Mitsuba mengangguk, Tajima menyaksikan dengan terkejut, menyadari bahwa dia telah bertransformasi menjadi Riderman Asteris dari musim 4 Kamen Rider. Yukari menunjuk bahwa Mitsuba hanya berganti pakaian, tetapi dia membenarkannya, mengatakan dia benar-benar bertransformasi. Mitsuba menembakkan seluruh gulungan tali dari peluncur talinya, membelenggu monster itu sepenuhnya. Dengan monster terikat, dia menyuruh semua orang untuk melarikan diri secepat mungkin, mengetahui mereka kalah. Para pahlawan bangkit untuk pergi, tetapi tiba-tiba, Yukari bertanya kepada Mitsuba mengapa dia memutuskan untuk menjadi Kamen Rider, saat dia menyadari dia tertarik pada latar belakangnya. Mitsuba menghentikan semua orang untuk mengobrol tentang itu meskipun monster yang mengancam jiwa berada 5 meter dari mereka. Mitsuba teringat menonton Kamen Rider dengan kakaknya, di mana V3 kehilangan seluruh keluarganya ke soccer. Saat dia bertarung melawan para penjahat, V3 terluka parah selama pertempuran, karena dia kehilangan kemampuannya untuk bertarung. V3 meminta Kamen Rider 1 dan 2 untuk mengubahnya menjadi cyborg sehingga dia bisa terus bertarung.
Karena backstory V3 beresonansi dengan mereka sendiri, kedua anak laki-laki itu terinspirasi olehnya dan memutuskan untuk menjadikannya panutan mereka. Namun, Ikkyo tidak pernah membiarkan Mitsuba bertindak sebagai V3 ketika mereka bermain, mendominasinya sebagai kakak laki-laki. Melihat kakaknya begitu bersemangat tentang V3, Ikkyo memberitahunya bahwa jika dia ingin bertransformasi, dia perlu mengalahkannya dalam pertarungan, berpikir dia baru saja mendapatkan kesempatan emas. Mitsuba langsung menyerangnya. Namun, Ikkyo dengan mudah memukulnya dan pergi, meninggalkan anak laki-laki muda itu frustrasi. Meskipun kekalahannya yang memalukan, Mitsuba tidak pernah menyerah dan terus menantang kakaknya, bahkan bertahun-tahun kemudian. Beberapa tahun kemudian, saat keduanya telah tumbuh dewasa, Mitsuba mengingatkan kakaknya pada janjinya. Ikkyo menerima tantangannya sekali lagi dan menerjang untuk menyerang. Dia membombardir Mitsuba dengan serangan pukulan, tetapi kali itu dia benar-benar berhasil menangkap tinjunya. Kemudian Mitsuba menendang kakaknya pergi, mengejutkannya dengan teknik Aikido-nya. Pertempuran berlanjut selama berjam-jam, saat kedua saudara bertarung secara seimbang, saling bertukar pukulan. Karena sudah larut, tidak satu pun dari keduanya bisa mengalahkan yang lain. Terengah-engah kelelahan, Mitsuba memohon kepada Ikkyo untuk membiarkannya menjadi V3 juga. Namun, Ikkyo membersihkan hidungnya, mengatakan bahwa hanya orang dengan keyakinan terkuat pada V3 yang layak menjadi dia. Dia dengan bangga mengumumkan bahwa dia adalah orang yang paling mencintai V3, jadi Mitsuba hanya bisa menjadi Riderman. Tiba-tiba, Ikkyo mengangkat tangannya untuk mematahkan lengan kanan Mitsuba. Saat Mitsuba mengerut, Ikkyo menghentikan serangannya, mempertimbangkan perasaan kakaknya. Namun, dia hanya mematahkan lengan kirinya sebagai gantinya, yang meninggalkan anak laki-laki malang itu dengan gips. Begitu mereka kembali ke rumah, Mitsuba bertanya-tanya mengapa Ikkyo begitu bangga mematahkan lengan kirinya. Setelah memberinya topeng Riderman, Ikkyo bertanya apakah dia mengerti mengapa, tetapi Mitsuba masih tidak bisa memahaminya. Kemudian, Ikkyo menjelaskan bahwa Mitsuba adalah adik laki-laki, jadi masuk akal baginya untuk menjadi Riderman, yang adalah partner V3. Dalam acara itu, Riderman adalah seorang ilmuwan berbakat, tetapi bosnya cemburu padanya dan melarutkan lengan kanannya dalam asam. Namun, kelompok ilmuwan lain mengagumi bakat Riderman, jadi mereka mengatur operasi untuknya untuk memasang peluncur tali di lengannya. Meskipun Mitsuba akhirnya memahami alasan Ikkyo, dia bertanya-tanya mengapa dia harus mematahkan lengan kirinya. Ikkyo menjelaskan bahwa dia sebenarnya bersikap baik padanya dengan mematahkan lengan kirinya karena Mitsuba secara alami kidal. Seperti yang dikatakan Ikkyo kepada Mitsuba, dia telah benar-benar menjadi Riderman dalam kenyataan. Dia meneteskan air mata karena emosi. Untuk berterima kasih kepada kakaknya atas kebaikan bodohnya, Mitsuba membalas budi dengan menimpuknya dengan lengan kanannya. Di masa sekarang, Mitsuba akhirnya menyelesaikan ceritanya, dan Ikkyo bertanya apakah dia baik-baik saja dengan menjadi Riderman alih-alih V3. Dia mengungkapkan bahwa meskipun dia tidak suka menjadi Riderman pada awalnya, dia jatuh cinta dengan karakter itu karena Riderman hanyalah manusia normal. Alih-alih memiliki lampiran cyborg yang meningkatkan kekuatannya, Riderman menggunakan pengetahuannya dan peluncur tali untuk melakukan tindakan heroik setara dengan sisa Kamen Rider. Tajima bertanya-tanya apakah Mitsuba merancang peluncur talinya sendiri, dan dia mengangguk. Namun, dia mengingatkan semua orang bahwa mereka perlu melarikan diri dari area tersebut, tetapi mereka semua ragu-ragu sebentar. Menyaksikan mereka semua berlama-lama, bahkan pria monster itu menjadi bingung. Saat mereka mulai berlari, makhluk itu menggunakan telepatinya untuk memerintahkan Yukari untuk membunuh Mitsuba. Yukari membeku setelah mendengar perintah bosnya. Mitsuba berbalik ke arahnya, dan Yukari ragu-ragu sejenak sebelum pikirannya tiba-tiba kosong. Tiba-tiba, dia menimpuk Mitsuba ke tanah, dan sisa pahlawan berhenti untuk melihat apa yang terjadi. Di tanah, Mitsuba terkejut melihat kekasihnya mengkhianatinya lagi, tetapi dia menaikinya dan tanpa ampun mulai menimpuk wajahnya. Menyaksikan Soccer berbalik pada teman mereka, pahlawan lain bergegas membantu. Namun, Mitsuba menghentikan mereka, mengatakan dia akan menyelesaikan masalah dengan pacarnya sendiri. Mitsuba menggenggam tangan Yukari untuk menghentikannya, tetapi dia berjuang bebas dan meluncurkan pukulan kuat padanya.
Melihat bahwa dia tidak punya pilihan, tiba-tiba Mitsuba menyatakan cintanya yang abadi padanya, yang menghentikannya segera. Sementara Yukari berjuang dengan emosinya, Mitsuba meminta maaf padanya karena tidak mampu membuat pilihannya di depan kakaknya, merasa bersalah atas kelemahannya. Mitsuba memberitahunya bahwa dia mencintainya, bahkan jika dia adalah soccer, bahkan di bawah kendali bosnya. Yukari ragu-ragu karena kata-kata Mitsuba yang penuh gairah. Tiba-tiba, dia menjatuhkan bom dengan menyatakan bahwa dia akan menikahinya, sementara Yukari menatap dengan terkejut. Sisa pahlawan juga terkejut dengan proposal beraninya. Akhirnya, perasaan cinta Yukari sepenuhnya mengatasi perintah bosnya, dan dia terbebas dari kendali pikiran. Menangis karena emosi, dia berteriak kegirangan dan memeluk Mitsuba, mengatakan bahwa dia juga mencintainya. Sementara Yukari benar-benar kehilangan kendali dan mulai menunjukkan kasih sayang yang tidak tahu malu di depan umum, Spider-Man mulai berjuang melawan belenggunya. Aura gelap tiba-tiba mengelilingi monster itu, dan entah bagaimana, itu membebaskan diri dari kabel yang diperkuat yang cukup kuat untuk menahan tank literal. Marah sampai ekstrim, monster itu melepaskan kekuatan penuhnya, mengubah tubuhnya menjadi bentuk berotot dan berbulu. Saat bentuk akhir monster itu menatap ke bawah para pahlawan, mereka semua langsung bereaksi dengan kegembiraan murni, sangat senang menyaksikan monster humanoid sungguhan berdiri di depan mereka. Saat monster itu menyerbu ke arah mereka, para pahlawan berdiri membeku karena takut. Ia mengangkat cakarnya, siap untuk memusnahkan mereka semua. Namun tiba-tiba, Yukari masuk dan menahan serangan itu, mengejutkan semua orang. Dia berteriak pada Mitsuba untuk lari, bersedia mengorbankan hidupnya untuk melindungi orang yang dicintainya. Tiba-tiba, monster itu melemparkan Yukari ke para pahlawan, menjatuhkan mereka semua seperti bola bowling, saat semua orang tergeletak syok di tanah. Monster itu terkejut dengan pengkhianatan Yukari. Meskipun bahaya, Yukari bangkit, bertekad untuk menyelamatkan Mitsuba bagaimanapun caranya. Setelah berjalan ke monster yang menakutkan itu, dia merasa takut untuk bahkan berbicara. Entah bagaimana, dia mengumpulkan keberanian untuk menantangnya, jadi Mitsuba tiba-tiba melindunginya. Saat dia meminta monster itu untuk membunuhnya sebagai gantinya, Ikkyo muncul untuk melindungi kakaknya. Kemudian, Yuriko muncul untuk melawan makhluk itu. Tapi akhirnya, Tajima berdiri di depan mereka semua. Saat mereka bertanya-tanya apa yang dia rencanakan, Tajima memberitahu mereka tentang episode 13 Kamen Rider. Dalam episode ini, Kamen Rider kembali untuk melawan monster setelah dikalahkan oleh naga kadal. Setelah periode pelatihan ketat, Kamen Rider merasa tak kenal takut saat menghadapi lawan-lawannya yang kuat. Meskipun dalam posisi yang tidak menguntungkan, Kamen Rider menyerbu langsung ke gerombolan musuh. Menyaksikan tindakan heroiknya, Tajima mudah terinspirasi untuk menjadi Kamen Rider dalam kehidupan nyata. Setelah menyelesaikan ceritanya, Tajima dengan tegas menyatakan bahwa Kamen Rider tidak akan pernah lari. Para pahlawan semua terpana oleh keberaniannya dan dia mengambil sikapnya untuk mulai bertarung. Saat Tajima menaruh semua hati dan jiwanya ke dalam serangan berikutnya, monster itu dapat melihat Kamen Rider sungguhan berdiri di depannya. Akhirnya, dengan raungan marah, Tajima melepaskan pukulan Rider terkuat dalam hidupnya, menjatuhkan monster kuat itu ke tanah. Sementara semua pahlawan terkesiap pada kekuatannya yang gila, bahkan monster itu terkejut dengan kekuatan Tajima. Di dekatnya, beberapa orang luar memperhatikan pertarungan itu dan bertanya-tanya apakah orang dewasa berkostum itu sedang syuting adegan film. Karena monster itu tidak ingin soccer terbongkar di berita, dia memutuskan untuk mundur. Saat pergi, dia memuntahkan jarum yang melarutkan tubuh soccer yang kalah tanpa jejak, membuat Yukari menjerit ketakutan. Akhirnya, saat monster itu pergi, kerumunan juga pulang dan Tajima menangis haru karena menyelamatkan hari. Setelahnya, Ikkyo membawa semua orang ke restoran di mana saudara perempuannya Futaba terkejut melihatnya. Futaba marah pada Ikkyo karena mengunjungi tempatnya. Sementara kakak beradik itu berdebat bola-balik, Mitsuba memberitahu pahlawan lain bahwa saudara perempuannya tidak peduli dengan Kamen Rider sama sekali. Kemudian, Futaba menyuruh Ikkyo keluar dari tempatnya, jadi Mitsuba masuk dan memintanya untuk tenang. Ketika dia melihat teman-teman Mitsuba yang colorful, dia bertanya-tanya apakah mereka sedang mengadakan pesta kostum.
Akhirnya, Futaba tenang demi adik laki-lakinya dan menyuruhnya untuk mendapatkan ruang pribadi tanpa menyebabkan masalah. Saat mereka semua masuk, Ikkyo memuji pukulan Tajima yang luar biasa. Dia menerima pujian itu, mengatakan bahwa dia menaruh semua kekuatannya ke dalam satu pukulan. Kemudian, mereka berdua membuat tos dan mulai minum, tetapi Yuriko menentangnya. Dia mengingatkan keduanya bahwa minum adalah praktik yang tidak etis, dan Kamen Rider tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, Ikkyo dengan mudah melupakan hasratnya untuk acara itu dan malah fokus pada pernikahan Mitsuba dengan Yukari. Mitsuba terkejut, bertanya-tanya apakah dia akan menikahkan mereka di sini. Ikkyo mengangguk dan membersihkan tenggorokannya untuk memulai upacara pernikahan. Saat dia berteriak prosedur pernikahan, Futaba menerobos masuk, kesal dengan kebisingan. Dia bertanya-tanya mengapa mereka belum memesan makanan, jadi Ikkyo menyuruhnya duduk untuk pernikahan kakaknya. Meskipun marah, dia duduk dengan mereka, dan Ikkyo menyuruh Mitsuba untuk mengucapkan janjinya. Setelah berdiri untuk berbicara, Mitsuba berterima kasih kepada semua orang karena hadir. Sementara mereka semua bertepuk tangan, dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ikkyo karena memaksanya untuk berkomitmen pada kekasihnya. Namun, dia tiba-tiba mengatakan bahwa masih ada masalah besar dengan pernikahan mereka. Yukari berpikir bahwa dia tidak bisa menikahinya karena dia adalah soccer, tetapi dia menggelengkan kepala. Kemudian, Mitsuba menjelaskan bahwa dia telah mengaku perasaannya yang tulus kepada Yukari. Namun, dia masih belum memberitahunya apakah dia ingin menikah atau tidak. Saat dia menyelesaikan penjelasannya, Mitsuba dengan lembut bertanya kepada Yukari apakah dia benar-benar ingin menikah dengannya. Dia menatapnya dengan mata bermimpi sebelum akhirnya menerima lamarannya. Menyaksikan adegan ini, Futaba terdiam. Sementara sisa pahlawan mengucapkan selamat kepada pasangan baru itu atas pernikahan mereka, Futaba bertanya kepada Ikkyo apakah dia serius menganggap omelan mabuk sebagai pernikahan, tetapi dia berpikir itu yang mereka butuhkan. Kemudian, Yuriko memperkenalkan diri sebagai guru. Sementara Tajima mengatakan dia adalah Kamen Rider, seorang pengangguran. Setelah menerima perkenalan mereka, Futaba melihat Yukari, yang mengungkapkan bahwa dia adalah petarung soccer. Dia menjelaskan bahwa di masa lalu, adalah tugasnya untuk memantau orang yang mengetahui tentang keberadaan organisasi soccer. Ini menyebabkan dia bertemu Mitsuba, dan dia mengajaknya berkencan untuk mendekatkan diri padanya. Saat dia dengan mudah menerima perasaannya, Yukari terkejut, tetapi Mitsuba berpikir dia akan membencinya. Dia bertanya-tanya mengapa dia berpikir seperti ini, tetapi Mitsuba segera mulai mengobrol padanya tentang betapa dia mencintai serial Kamen Rider. Menyaksikannya berbicara begitu bersemangat tentang minatnya, Yukari malah jatuh cinta padanya. Yukari berpikir bahwa cintanya pada Mitsuba memungkinkannya untuk mengatasi cuci otak soccer, tetapi mereka mungkin membunuhnya karena pengkhianatannya. Takut kehilangan kekasihnya setelah pernikahan baru mereka, dia mulai menangis, tetapi Mitsuba meyakinkannya bahwa dia akan melindunginya. Mendengar cerita gila mereka, Futaba memutuskan untuk melindungi kewarasannya dan meninggalkan ruangan. Namun, Ikkyo memanggilnya idiot bodoh dan mengingatkannya untuk mengucapkan selamat kepada kakaknya. Insultnya membuatnya marah, dan dia mulai gemetar karena marah. Saat Ikkyo bertanya-tanya mengapa dia begitu marah, Futaba memukulnya di dagu. Setelah terhuyung-huyung beberapa langkah, dia memutuskan untuk melawan dengan kekuatan penuh. Saat dia bertransformasi, Futaba membungkamnya dengan tendangan ke wajah, dengan darah mengalir di wajahnya, Ikkyo terhuyung, tetapi nyaris mendapatkan kembali pijakannya. Dia bertingkah seperti transformasinya menyelamatkannya, tetapi Futaba mengatakan bahwa wajahnya terlihat sama jeleknya seperti sebelumnya. Kemudian, dia menunjuk jari ke dahinya, bersiap untuk menghancurkan seluruh kariernya. Ikkyo tidak mengerti mengapa dia begitu marah padanya, tetapi dia terus menekannya untuk mengakui kesalahannya. Dia ingat bahwa sejak Ikkyo menjadi gila atas Kamen Rider 10 tahun lalu, hidupnya benar-benar hancur. Pertama kali Ikkyo belajar tentang Kamen Rider, dia memutuskan untuk bertransformasi tepat di depan Futaba dan teman-temannya. Takut pada anak laki-laki yang menyeramkan itu, gadis-gadis itu meninggalkan Futaba sendirian karena mereka tidak ingin dekat dengan kakaknya lagi. Namun, Ikkyo memberitahunya bahwa dia sedang melawan penjahat sungguhan,
yang membuatnya bahkan lebih kesal. Futaba memberitahunya bahwa karena obsesinya dengan acara TV konyol, dia harus tumbuh sendirian tanpa teman sama sekali. Karena hubungannya dengan Ikkyo, semua orang mulai membuat rumor gila tentangnya, yang semakin mengisolasinya. Pada suatu saat, gadis malang itu kehilangan kewarasannya dari semua rasa sakit yang dia alami dan akhirnya menjadi menakutkan. Saat dia berbagi penderitaannya, Futaba memaksakan pesannya ke dalam pikiran Ikkyo yang keras kepala. Kemudian, dia meraih kerahnya dan memberitahunya dia menghancurkan seluruh kehidupan sosialnya tanpa bahkan mengetahui. Dan sekarang, dia merasa marah bahwa dia berani muncul dengan teman-temannya sendiri begitu bebas. Saat dia mencekik Ikkyo dalam amarahnya, Mitsuba memintanya untuk berbelas kasihan. Namun, Futaba mengucapkan selamat padanya atas pernikahan itu dan berharap kebahagiaannya, mengatakan bahwa dia tidak akan memaafkan kakak idiotnya. Tiba-tiba, Ikkyo mengumpulkan beberapa energi untuk keluar dari genggamannya dan memberitahunya dia benar-benar melawan soccer sungguhan kali ini. Dia menghela napas sebelum memukulnya lagi, mengingatkannya untuk hanya diam dan memesan makanannya. Beberapa saat kemudian, makanan mereka tiba. Ikkyo bertanya kepada Yukari apakah dia bisa melawan soccer. Dia mengangguk, mengatakan bahwa dia tidak lagi di bawah kendali mereka berkat Mitsuba. Ikkyo mengangguk sebelum bangkit dan melihat semua orang. Dia berpikir karena setiap orang di ruangan itu sedang melawan soccer, mereka semua perlu mengadakan rapat strategi. Saat mereka semua menatap bingung, Ikkyo menyuruh mereka menyelesaikan makan untuk memulai. Di tempat lain, seorang bos Yakuza menyelesaikan kesepakatan bisnis dengan bos Matsunashita. Saat anak buah mereka menghitung uang dan barang, Matsunashita menyarankan bahwa mereka harus mendapatkan beberapa hiburan. Bos lainnya bertanya-tanya hiburan seperti apa yang dia bicarakan, jadi dia menyarankan untuk mengadakan pertarungan bela diri persahabatan antara anak buah mereka. Bertanya-tanya apakah Matsunashita serius, bos lainnya menyuruh 3 premannya untuk bertarung untuknya. Para preman juga bingung. Tiba-tiba, Matsunashita menawarkan segepok uang tunai besar jika mereka menang. Saat para preman menjadi ingin bertarung, bos mafia mereka menyadari bahwa Matsunashita pasti memiliki beberapa trik. Namun, dia bertingkah seolah-olah orang-orangnya hanya pemula, sementara diam-diam menyuruh salah satu dari mereka untuk membawa Nakao. Di ruangan lain, Nakao dan bawahannya merasa sedih karena mereka tidak bisa melakukan kejahatan menyenangkan. Segera, utusan Matsunashita tiba di ruangan dan menyuruh Nakao untuk bersiap untuk pertarungan. Dia bangkit, terkejut bahwa dia benar-benar akan bertarung untuk yang sebenarnya. Mengingat waktu dia menyerang supermarket, Nakao berpikir bahwa itu menyenangkan untuk meneror orang sambil mengenakan topeng soccernya, saat dia mulai berjalan keluar untuk pertarungan. Nakao memberi tahu bawahannya bahwa dia akan membelikan mereka barbecue jika dia memenangkan pertarungan. Bersemangat dengan ide ini, mereka semua termotivasi dan mengucapkan semoga sukses. Segera, Nakao sampai di ruangan bos, di mana bos mafia lainnya memperhatikan betapa berpengalaman dia terlihat. Bos itu bertanya berapa umur Nakao, jadi dia menjawab bahwa dia 44. Menyadari bahwa Nakao bahkan lebih tua darinya, bos itu mengejek, berpikir dia akan terlalu lemah untuk bertarung. Namun, Matsunashita menawarkan 1 juta yen kepada siapapun yang dapat mengalahkan Nakao dan mengatakan bahwa Nakao akan mendapatkan uang itu jika dia mengalahkan semua lawannya. Setelah dia mengumumkan kondisinya, seorang pria botak maju untuk melawan Nakao. Dia memberi tahu Matsunashita untuk menepati janjinya tentang uang dan mengungkapkan bahwa dia dulu berlatih judo di sekolah menengah. Kemudian, dia mulai mengobrol tentang bagaimana memutuskan pemenang. Jadi Matsunashita menyuruhnya untuk berhenti merengek dan memulai pertarungan. Akhirnya, pria itu bersiap untuk bertarung, tetapi Nakao menimpuknya di wajah sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Kemudian, dia meraih kerah pria malang itu dan mulai menghajarnya. Sebelum melemparkannya ke tanah, saat Matsunashita mengumumkan kemenangan Nakao, anak buah lain maju. Dia terkesan dengan kekuatan Nakao, tetapi memberitahunya bahwa dia tidak akan jatuh begitu mudah, terutama karena dia dulu adalah seorang petinju. Bosan, Nakao bertanya-tanya mengapa setiap orang yang dia hadapi tiba-tiba adalah atlet. Tepat saat itu, petinju itu menyergapnya dan mendaratkan pukulan pada kacamatanya. Setelah pulih,
Nakao melemparkan kacamata itu padanya, yang mengejutkan anak laki-laki itu. Kemudian, Nakao tiba-tiba membenturkan kepala anak itu, menjatuhkannya dan mengalahkannya seketika. Matsunashita meminta orang terakhir untuk maju. Saat yang terakhir bersiap untuk bertarung, dia menginjak-injak kakinya dalam pose sumo. Namun, Nakao menghancurkan barang keluarga pria malang itu dengan tendangan brutal, langsung menjatuhkannya ke tanah. Sebelum dia bisa membalut kacangnya, Nakao menimpuk pegulat malang itu di wajah. Menyelesaikan pertempuran, saat Matsunashita bersiap untuk memberi Nakao uang hadiah, bos mafia lainnya menghentikannya. Dia memberi tahu Nakao dia akan membayarnya 5 juta yen jika dia mengalahkan trump card terakhirnya. Matsunashita terkejut, karena seluruh kesepakatan bisnis mereka bernilai 5 juta. Namun, bos lainnya tetap percaya diri, karena dia berpikir anak buah rahasianya tidak terkalahkan di medan perang. Karena Matsunashita tidak percaya pada bosnya, dia menggoda bos mafia itu untuk mengeluarkan esnya. Saat Nakao mempersiapkan diri, lawan berikutnya akhirnya muncul. Monster laba-laba dari soccer masuk dan memperkenalkan diri kepada semua orang sebagai Kimota. Matsunashita bertanya kepada Nakao apakah Kimota tampak begitu mematikan baginya. Setelah melihat, Nakao mendeteksi aura aneh dari Kimota, tetapi dia tidak berpikir dia mematikan. Dia memberitahu bos bahwa Kimota tampak tangguh dan mereka memerintahkan mereka untuk memulai pertarungan. Saat kedua petarung bersiap untuk bertarung, mereka kaget oleh tembakan dari kejauhan. Bawahannya Nakao tiba-tiba berdatangan, diikuti oleh beberapa penembak. Saat dia cepat bersembunyi, bawahannya di belakangnya. Para penembak menembak Kimota bersama dua bos. Melihat bos terluka, Nakao melemparkan meja pada penembak dan menyuruh bawahannya untuk bergegas membawanya ke rumah sakit. Kemudian dia lari dengan sisa geng. Sementara para penembak mengobrak-abrik ruangan untuk barang-barang, saat mereka mendapatkan uang dan barang dari koper, mata Kimota beralih untuk melihat mereka. Sementara itu, anak buah Nakao tetap ketakutan, jadi dia memberitahu mereka bahwa mereka berurusan dengan penjahat sungguhan. Kemudian, dia memberi mereka uang untuk dinikmati, mengatakan bahwa dia perlu mempertahankan kehormatan bosnya, saat Nakao bersiap untuk menghadapi perampok. Kimota berdiri kembali, mengejutkan mereka semua. Mereka bertanya-tanya mengapa pria aneh itu tidak mati karena semua tembakan dan terus menembak putus asa untuk menjaganya tetap turun. Namun, Kimota tiba-tiba bertransformasi menjadi wujud monsternya dan merobek seorang perampok di depan Nakao. Sementara Nakao menyaksikan, monster itu menghancurkan sisa pencuri. Setelah menghabisi mereka, monster itu berjalan menuju Nakao. Melihat kematian berjalan ke arahnya, dia mendapat kilasan kenangan masa kecilnya yang nostalgik. Dulu, Nakao menonton Kamen Rider mengalahkan soccer. Segera, ayahnya masuk ke kamar dan menyajikannya beberapa taiyaki, yang dengan senang hati dia nikmati, senang dengan pujian putranya. Ayah Nakao mulai menjelaskan metode memasak khusus yang dia gunakan untuk meningkatkan rasa makanan. Ayahnya juga mengungkapkan bahwa harganya lebih dari 1 juta yen hanya untuk mendapatkan cetakan khusus untuk taiyaki. Cetakan ini memungkinkannya untuk dengan mudah menggoreng adonan sebelum mengisinya dengan pasta kacang untuk hasil yang sempurna. Saat dia makan makanan lezat, ayah Nakao berpikir dia bisa menjalankan bisnis yang sukses dengan ide ini. Dalam pikirannya, ibu Nakao mungkin kembali kepadanya begitu dia mendapatkan cukup uang. Mendengar ini, Nakao juga bersemangat dan bertanya kepada ayahnya apakah dia akan membelikannya kostum Kamen Rider setelah menjadi kaya, penuh harap untuk masa depan. Ayah Nakao memberi tahu anaknya dia akan membelikannya sebanyak mungkin kostum yang dia inginkan. Segera, dia mendirikan kios taiyaki di jalan, tetapi tidak ada yang pernah membeli barangnya. Melihat ayahnya begitu kecewa, Nakao mencoba menghiburnya. Namun, seiring hari berlalu, tidak ada yang pernah mengunjungi kios makannya, yang membuat pria malang itu benar-benar hancur. Suatu hari, saat Nakao melukis sesuatu di kamarnya, ayahnya pulang. Nakao dengan senang hati bangun untuk menyambutnya dan menunjukkan padanya topeng Kamen Rider yang baru saja dia buat. Namun, ayahnya dengan sedih memberitahu Nakao bahwa dia menutup kios taiyakinya dan pindah dengan wanita gemuk di sebelahnya. Wanita itu menjelaskan kepada Nakao bahwa ayahnya terlalu dalam hutang, jadi dia akan menggunakannya sebagai anjingnya. Nakao ngeri mendengar ini dan bertanya pada wanita apa maksudnya.
Dia memberitahunya bahwa ayahnya tidak ingin tiba-tiba menghilang pada putranya, jadi dia ingin mengatakan yang sebenarnya sebelum pergi. Saat Nakao menyadari situasinya, dia menjatuhkan topeng Kamen Rider-nya dan syok. Kemudian, wanita itu berbalik dan pergi untuk mengizinkan ayah Nakao beberapa waktu terakhir dengan putranya. Setelah dia pergi, ayah Nakao memohon padanya untuk tidak bertanya lebih banyak. Dia memberitahunya bahwa jika dia menjadi hewan peliharaan wanita itu, dia akan bebas dari hutang. Kemudian, dia menyuruh Nakao untuk pindah dengan kakeknya dari saat itu. Saat ayahnya mulai pergi, dia mencoba menghentikannya. Sayangnya, dia mengangkat bahu, meninggalkan putranya menangis sendirian. Setelah ayahnya pergi, Nakao mulai menuju ke rumah kakeknya keesokan harinya. Dalam perjalanan ke sana, dia menemukan sekumpulan anak-anak bermain Kamen Rider. Saat anak-anak berdebat satu sama lain untuk menjadi Kamen Rider, Nakao mendekati mereka. Dia bertanya kepada anak-anak mengapa semua orang ingin menjadi Kamen Rider begitu buruk, jadi mereka memberitahunya bahwa Kamen Rider adalah pahlawan keadilan. Saat mereka semua mulai memuji Kamen Rider, Nakao memberitahu mereka bahwa Rider bukan yang paling keren. Dia menawarkan untuk menjadi Shocker sebagai gantinya dan menyuruh yang lain menjadi Rider. Ini membuat mereka bingung, karena biasanya hanya satu Kamen Rider yang cukup untuk melawan semua Shocker. Saat anak-anak memberi tahu Nakao bahwa Kamen Rider selalu bertarung melawan segala rintangan untuk melindungi yang tidak bersalah dari monster, dia mulai menangis. Melihatnya menangis, mereka semua mulai tertawa dan mengejeknya. Nakao gemetar saat dia mengingat ayahnya yang malang, yang selalu berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya dari kekejaman dunia. Pada akhirnya, ayahnya tidak cukup kuat untuk menyelesaikan misinya, tetapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Marah oleh kenyataan ini, Nakao memberitahu anak-anak bahwa tidak ada pahlawan dalam kehidupan nyata. Dia dengan penuh semangat menyatakan bahwa dia akan menjadi Shocker sendiri dan membuktikan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan siapapun, bertekad untuk membuktikan dunia salah. Nakao muda melakukan hormat Shocker dan berteriak slogan mereka, di masa sekarang, Nakao sudah ditusuk oleh cakar Kimota. Dia bertanya pada monster apakah dia makhluk Shocker sungguhan. Sementara Kimota diam, Nakao memohon padanya untuk mengubahnya menjadi Shocker, memberi hormat Shocker dengan kekuatan terakhirnya dan mati. Di tempat lain, bawahan Nakao semua makan di buffet steak dan nasi yang amazing sambil menyuap wajah mereka. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah Nakao baik-baik saja. Keduanya juga merasa bersalah karena mereka benar-benar lupa tentang bos mereka, tetapi yang ketiga berpikir tidak apa-apa untuk menunggunya sedikit lebih lama. Saat mereka kembali makan, Nakao bangun di suatu taman, terkejut bahwa dia selamat. Kembali di restoran, bawahan Nakao akhirnya selesai menyuap diri mereka sendiri. Tepat saat itu, dia memasuki ruangan dan mereka terkejut oleh darah di kemejanya. Nakao meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja dan berjuang untuk mengingat apa yang terjadi di ruangan. Tiba-tiba, pelayan tiba di ruangan dan mengingatkan mereka bahwa mereka akan segera tutup, jadi dia bertanya apakah mereka siap untuk membayar tagihan. Nakao mengangguk, tetapi mendapat serangan jantung setelah melihat bahwa bawahannya yang bodoh menghabiskan 300.000 untuk menyuap usus mereka. Merasa bersalah, para pria memberi Nakao uangnya sendiri, jadi dia membayar pelayan. Kemudian, dia memarahi mereka karena makan begitu banyak dan duduk. Nakao memberi tahu mereka tidak harus mengikutinya lagi, tetapi mereka tidak ingin meninggalkannya. Mengingat apa yang terjadi, Nakao mengangkat tangannya dalam hormat Shocker. Tiba-tiba, itu mengubahnya menjadi Shocker sungguhan, membuatnya dan bawahannya benar-benar terpana. Setelahnya, mereka semua pergi keluar restoran dan bertanya bagaimana dia bertransformasi. Kemudian, mereka menyadari bahwa pakaian Shocker Nakao terlalu mengganggu untuk publik, jadi dia kembali ke bentuk normalnya. Melihat transformasi instan, para preman terkesan dan bertanya-tanya apakah Nakao dapat mengendalikannya sesuka hati. Dia mencoba bertransformasi lagi, jadi itu dengan mudah mengubahnya menjadi Shocker dan kembali. Nakao dengan bangga memuji teknologi Shocker dan menjelaskan bahwa dia benar-benar mati untuk Kimota. Entah bagaimana, Kimota mengubahnya menjadi Shocker, jadi Nakao bertanya-tanya apakah mimpi masa kecilnya akan menjadi kenyataan. Bawahannya memintanya untuk bertransformasi lagi, mengatakan mereka belum pernah melihatnya begitu senang sebelumnya.
Nakao merasa malu, tetapi memutuskan untuk memanjakan mereka. Namun, para premannya ikut bersenang-senang dan melakukan hormat soccer bersamanya. Nakao memberi tahu mereka melakukannya dengan salah dan menunjukkan pada mereka transformasi sungguhan. Saat dia bertransformasi untuk yang kesekian kalinya, bawahannya terus mengglaze-nya. Kemudian, salah satu dari mereka meminta Nakao apakah dia bisa menggendongnya, jadi dia dengan mudah membawanya dalam gendongan princess, bersemangat melihat kekuatannya, dua lainnya memanjat di atas mereka. Tapi Nakao menangani berat ekstra mereka dengan kekuatan soccernya. Setelahnya, dia duduk di bangku, dan para preman bertanya-tanya apakah dia lelah. Yang gemuk menawarkan padanya beberapa taiyaki yang dia beli, sementara yang lain bertanya kepada Nakao apa yang akan terjadi pada geng mereka, karena bos mereka, Matsunashita, meninggal dalam serangan. Nakao berpikir bahwa geng mereka akan bubar, syok dengan berita ini. Para preman bersumpah bahwa mereka akan tetap bersamanya tidak peduli apa. Nakao diam saat mereka mulai mengeruk makanan yang tersisa. Namun, Nakao menyuruh mereka untuk pensiun dari geng, yang mereka tolak. Saat para preman mulai menangis, Nakao memberitahu mereka itu hanya normal bagi segalanya untuk berakhir. Dia ingat bagaimana bos mafia mereka langsung kehilangan nyawanya, dan bagaimana ayahnya merusak miliknya. Nakao berpikir para pria muda harus fokus pada karir yang lebih aman untuk masa depan mereka, tetapi mereka menutup mulutnya dengan taiyaki. Saat rasa taiyaki memenuhi mulutnya, Nakao terkejut. Dia bertanya pada para preman di mana mereka membelinya, jadi mereka menunjuk ke kios jalanan terdekat. Melihat kios itu, Nakao bangkit untuk berjalan ke sana. Sementara itu, beberapa preman melecehkan pemilik kios, mengatakan dia mendirikan kios di wilayah mereka tanpa izin. Pemiliknya memberitahu para preman bahwa dia mendapat izin dari geng Matsunashita, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Kemudian, saat Nakao mendekatinya, pemimpin preman mengenalinya. Karena Nakao tidak tahu preman itu, dia mengabaikannya dan berjalan lebih dekat ke kios. Saat dia akhirnya melihat kios yang familiar dari dekat, dia menyadari bahwa pria tua itu adalah ayahnya sendiri. Melihat ayahnya dalam keadaan yang begitu putus asa, Nakao mulai menangis, bertanya-tanya betapa sulitnya kehidupan bagi ayahnya. Setelah masa kecilnya yang traumatis, Nakao pikir dia tidak membutuhkan harapan atau impian. Namun, ayahnya terus hidup dan mencoba yang terbaik, meskipun menderita begitu banyak dalam hidup. Saat Nakao tetap membeku dalam keadaan emosionalnya, preman itu mulai menghancurkan kios ayahnya, membuatnya sadar. Nakao mencoba menghentikannya, tetapi preman itu memberitahu ayahnya tidak pernah mendapat izin. Namun, pria tua itu memberitahu preman bahwa dia mendapat izin dari geng Matsunashita, tetapi preman itu mengklaim bahwa geng telah dikalahkan. Akhirnya, Nakao menyadari bahwa geng preman itu bertanggung jawab atas penyerangan dan pembunuhan bosnya. Marah, dia memberitahu preman itu bahwa geng Matsunashita masih hidup karena dia masih di sini. Preman itu menerjangnya dengan tongkatnya, tetapi Nakao menghentikannya. Kemudian, dia menendang preman itu di perut sebelum mengambil tongkat baseballnya. Setelah memukul home run ke punggung preman itu, Nakao menyadari bahwa premannya dipukuli oleh rekannya. Saat pria besar itu memperhatikan, dia mulai berjalan ke arah Nakao. Dia mengeluarkan pemimpin preman dengan tongkat sebelum menghantam perut pria besar itu dengannya. Pria raksasa itu terluka, tetapi dia menyerap pukulan itu dan mengeluarkan Nakao dengan pukulan besar. Entah bagaimana, Nakao bangkit dari pukulan yang menghancurkan, yang mengejutkannya. Dia bertanya pada pria besar apakah dia pernah melakukan seni bela diri, jadi dia mengungkapkan bahwa dia dulu melakukan gulat. Nakao memberi tahu pria itu dia juga suka gulat, tetapi dia terus menjatuhkannya. Kemudian, Nakao mulai mengangkat tangannya untuk hormat soccer. Sementara pegulat bergegas untuk menghabisinya, kekuatan setelan soccer Nakao aktif. Dia menangkap tinju pria itu sebelum menghancurkannya dengan Tiger Throw. Setelah pegulat itu dikalahkan, Nakao menyuruh ayahnya untuk memanggil polisi. Dia juga memberinya izin untuk menjaga kiosnya, dan pria tua itu meminta maaf karena tidak mengenali Nakao setelah dia tumbuh dewasa. Ayahnya meminta identitas aslinya. Namun, Nakao memutuskan untuk merahasiakannya dan memberitahu pria tua itu bahwa dia hanyalah seorang soccer yang lewat. Keesokan harinya, saat Tajima sedang menggulir ponselnya,
dia mendapat berita bahwa seorang soccer yang adil telah muncul yang membela seorang pria tua. Dia menunjukkan berita itu kepada teman-teman pahlawannya yang semuanya mulai menggelengkan kepala karena ide yang tidak masuk akal itu. Itu adalah episode 7. Berlangganan agar tidak ketinggalan bagian selanjutnya dan tonton video berikutnya di layar.